Terima kasih Bu Weni yang sudah menyampaikan nyanyian yang begitu indah mengenai kasih Tuhan ya. Kami percaya setiap kita merasa tergugah karena kasih Tuhan memang sangat penting buat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa ada kasih Tuhan, kita tidak mungkin berkumpul di sini. Betul Saudara? Nah, hari ini kita bersyukur Dr. Joko dari kesibukannya ya, sudah kami nanti-nantikan bisa membawakan ceramah yang sangat kita nanti-nantikan ya. Selama pandemi ini kita mengalami ketakutan, kecemasan ya, bagaimana kita bisa survive, lalu bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita di hari-hari mendatang. Nah Saudara, sebelum itu saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dulu ya, kita renungkan bagian firman Tuhan, jadi kita bukan hanya belajar bagaimana merawat, menjaga kesehatan kita, tapi kita juga merawat akan kerohanian kita ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan waktu yang singkat ini. Biarlah firman ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkati ceramah sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Dr. Joko Wibisono. Biarlah Tuhan urapi, berikan dia hikmat bijaksana. Biarlah setiap kata-kata yang disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami. Percayakan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, untuk renungan singkat ini saya akan bacakan satu ayat dari kitab Ayub. Ya, kitab Ayub ya, sebelum Mazmur. Kalau saudara punya Alkitab silakan buka, kalau tidak sempat biar saya bacakan ya. Ayub 32 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman itu. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya berikan tema Life in Two Dimensions. Hidup kita itu ada dua dimensi, saudara ya. Jadi kita harus belajar bagaimana menyehatkan diri kita bukan hanya satu segi tetapi juga di segi yang lain ya, segi yang kelihatan juga segi yang tidak kelihatan. Keduanya sangat penting. Nah, saudara, di dalam kitab Ayub ini kita akan membahas secara singkat ayat ini begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan saudara, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang tidak ada silsilanya. Apakah saudara ingat siapa namanya? Di dalam Alkitab disebutkan ada seorang tokoh, salah satu tokoh yang tidak disebutkan, tidak berbapak dan tidak beribu. Ingat? Wangzila. Melkisedek. Melkisedek ya. Itu tidak ada silsilanya karena Alkitab mengatakan dia tidak berbapak dan ibu. Ya, itu menjadi melambangkan Kristus seperti itu. Nah, saudara, apakah saudara tahu Ayub itu juga termasuk tidak ada silsilanya? Dalam arti dia keturunan siapa? Karena itu penafsir-penafsir sarjana-sarjana Alkitab mencoba membaca atau menafsirkan bahwa Ayub hidup di antara setelah Nabi Nuh atau setelah air bah sebelum Musa. Di antara rentang waktu itu, saudara. Jadi kita melihat bahwa rentang waktu itulah yang dikatakan Ayub hidup di antaranya seperti itu. Jadi manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub adalah seorang tokoh yang pernah mengalami penderitaan yang paling berat di dalam catatan sejarah. Karena di dalam kitab itu menceritakan Ayub pernah kehilangan segala harta bendanya. Ternak domba, kambing domba, anak-anaknya. Bukan hanya itu, saudara.
dia juga mengalami penderitaan yang luar biasa yang Tuhan izinkan iblis untuk menggocok kehidupannya. Habis-habisan saudara. Penderitaan yang luar biasa, Ayub mengalami itu. Tapi Ayub bisa bertahan, itu bukan kekuatan fisiknya. Bukan karena dia sangat sehat, bukan. Ayub bisa bertahan, itu karena kekuatan rohaninya. Kekuatan mental dan spiritualnya itu. Yang bisa membuat Ayub bisa bertahan demikian. Nah, seandainya Ayub tidak memiliki kekuatan rohani di dalam hidupnya, dia akan kolaps, saudara. Ada begitu banyak orang tidak tahan di dalam penderitaan. Karena hanya mengandalkan fisik, mengandalkan kekuatan. Saudara, inilah satu hal yang kita lihat bagaimana Ayub itu bisa bertahan, itu bukan dia mengandalkan kekuatan kesehatannya. Dia bisa bertahan karena mengandalkan kekuatan rohaninya. Dari sini saudara, Bapak, Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari ya, fisik kita itu sangat terbatas. Ya, mental dan spiritual kita pun juga harus ada persiapan. Kita tidak akan dikatakan orang yang sehat jika hanya sehat secara jasmani. Kita juga harus sehat secara rohani. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia. Maka manusia itu menjadi hidup. Manusia itu bisa hidup kuat bertahan, itu karena ada nafas Allah. Kekuatan dari Allah. Karena itu saudara, ketika manusia itu mencoba mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, bahkan Ayub pun juga sebagai manusia dia pernah berpikir, ya, ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, pencobaan lebih pencobaan yang dilakukan oleh iblis dan juga beberapa teman yang juga menggocoh dia, ya, dan menjatuhkan dia. Ayub sempat berpikir seperti kita, ya. Manusia hidup itu penuh dengan penderitaan. Karena itu dia mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Siapa yang tidak pernah gelisah? Siapa yang tidak pernah putus asa? Siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan di dalam dunia? Semua orang, saudara. Tidak terkecuali. Demikian juga seorang kaya, saudara, yang namanya Li Jiacheng, ya, atau Li Ka-shing, ya, itu terjemahan media bacanya Li Ka-shing, ya. Ini adalah pengusaha terkaya di Hong Kong kalau tidak salah, ya. Bapak, Ibu, pengusaha pasti kenal ini, ya. Bapak Li Jiacheng ini umurnya berapa ini? Tadi Dr. Joko sebutkan Papa lahirnya 1928, persis umurnya, ya, 95 tahun. Ini rasanya masih ada, saudara. Pengusaha terkaya di Hong Kong, Li Ka-shing ini, dia pintar membuat syair, saudara. Kalau saudara mengikuti syair-syairnya dalam bahasa Mandarin, ya. Nah, seperti ini syair-syairnya. Ini tidak bisa itu, ya. LCD ini tidak nyala, ya. Nanti Dr. Joko susah loh kalau tidak ada di situ. Yang pertama dia mengatakan, yang bisa bahasa Mandarin, ya. Apa itu? Tianting rensen sekeling, ya. Ya, saya singkat aja untuk terjemahnya, manusia ditakdir kosong hidupnya, nilainya kosong, ya. Yang kedua, ya, 从零开始走向零, artinya berawal dari nol, berakhir dengan nol. Kemudian, mati, ya. Nama kosong, prestasi juga kosong. Menang kosong, gagal juga kosong. Kaya kosong, miskin juga kosong. Apalagi? Ajal datang satu pun tak di tangan. Sehat adalah kekayaan tak kelihatan. Apakah masih ada? Saudara, rasanya di bawah ada satu. Saudara, ini
orang kaya yang ngomong, saudara. Kalau orang miskin, orang yang tidak berhasil menulis begini, mungkin kita ngata, Allah kamu frustasi, ya kamu frustasi hidup. Karena kamu bukan orang yang berhasil. Tapi kalau orang yang berhasil, orang yang punya segala-galanya, tetap merasa ada kehampaan dan kekosongan di dalam hidupnya, itu nyata, saudara. Sebagai orang kaya, apapun dia miliki, saudara. Tapi dia masih menuliskan kata-kata seperti ini sebagai tanda bahwa manusia itu memang hampa kosong tanpa ada Tuhan di dalam hidupnya. Tapi sebetulnya kata-kata sia-sia dalam kehidupan manusia itu sudah ada di dalam Alkitab yang pernah dikatakan. Ada satu kata lagi, ajal datang satupun tak di tangan atau tak dibawa. Betul ya saudara ya, kalau sudah ajal datang ya, kalau sudah dipanggil Tuhan, apapun yang kita miliki tidak ada satupun yang kita bawa. Dia cerita sesuatu yang real, yang nyata. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, orang terkaya bisa ngomong begitu ya. Nah saudara, apa yang dikatakan Bapak Lee Chia-sing ini sudah ada di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu dikatakan apa? Di Pengkhotbah. Intinya Raja Salomo sebagai orang terkaya di daerah timur, ya, adalah orang yang paling hikmat. Dia juga menyimpulkan kehidupan manusia adalah sia-sia, bagaikan menjaring angin. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia adanya, saudara. Jadi kehidupan manusia itu tidak hanya dipentingkan bagian fisikal, ya, atau hanya badani. Ada satu dimensi lagi, bagian yang lain yang harus kita perhatikan. Memang hari ini kita bicara tentang kesehatan ya, penting buat kita untuk merawat kesehatan kita. Karena Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar bisa memperhatikan kehidupan kesehatan kita. Sebab tubuh kita adalah bait Allah yang perlu dijaga, dirawat ya. Biarlah nanti Dokter Joko yang bisa menyampaikan kiat-kiat menuju sukses dan sehat buat kita. Nah saudara, kehidupan yang seimbang di dalam kehidupan manusia adalah dimensi yang kelihatan dan tidak kelihatan ya. Baik yang dari visible maupun invisible ya, tubuh atau kesehatan raga kita, roh atau kesehatan jiwa kita. Tadi kita baca di bagian Ayub ayat yang ke-8 pasal 32. Roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah saudara, apa yang ditulis oleh firman Tuhan di sini, itu mengingatkan kepada kita bahwa roh yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Allah yang memberi hidup pada kita. Ketika manusia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, disitulah terjadi kepuasan dan kesempurnaan. Ketika manusia berpisah dari Allah, disitulah manusia kehilangan segala-galanya. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Allah mengusirnya dari Taman Eden. Disitulah manusia menderita. Tetapi Allah mengasihi manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Supaya kita diberikan hidup berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Dan kita diubahnya dan kita diberikan kehidupan yang kekal. Disitulah kita memiliki hidup kembali di dalam Kristus. Hidup itu adalah hidup rohani kita yang sudah mati dan dihidupkan kembali. Karena itu kita tidak bisa bersandar pada kehidupan secara jasmani saja. Kita juga harus bersandar pada kehidupan rohani kita. Nah, Ayub bisa bertahan di dalam penderitaannya. Ya, bermacam-macam penderitaan dan pencobaan. Tapi dia memiliki iman. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu pencobaan demi satu pencobaan dapat dilewati.
oleh Ayub dengan luar biasa. Bapak Ibu, kita sebagai manusia hidup di dalam dunia ini tidak terlepas dari sakit penyakit, penderitaan, kesusahan. Ya. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik kita juga harus belajar datang kepada Tuhan. Marilah kita menjalin relasi kita yang baik dengan Tuhan. Biarlah roh kita dengan roh Allah menyatu. Ketika roh kita dengan roh Allah menyatu, disitulah terjadi satu kesempurnaan kepuasan. Sama seperti Mazmur mengatakan, siapakah yang dapat memuaskan jiwaku atau memuaskan batinku? Hanya Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini, kita belajar ya bagaimana ya sesungguhnya kita memiliki sehat yang secara jasmani dan sehat secara rohani. Kita bukan hanya belajar bagaimana merawat ya tubuh kita semaksimal mungkin, tapi kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Amin, saudara. Tetapi nyatanya kadang-kadang kita lebih banyak memperhatikan kesehatan kita ya, kita diet, kita olahraga, kita ya pokoknya memperhatikan bagaimana menjaga kesehatan kita. Itu tidak salah, saudara, tidak salah. Yang salah adalah kita hanya memperhatikan satu dimensi, tapi dimensi yang lain kita tidak perhatikan. Marilah mulai hari ini kita bukan hanya belajar bagaimana menemukan kiat sehat dan sukses, tapi kita juga menemukan kesehatan rohani kita yang baik. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk renungan singkat ini. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki kewajiban bukan hanya memperhatikan kesehatan tubuh fisik kami saja, tetapi juga kesehatan rohani kami. Sebab seorang yang sehat tidak dikatakan hanya sehat secara jasmani, sehat secara fisikal, juga sehat secara spiritual. Tuhan berkati firman-Mu ini, juga berkati Dr. Joko sebentar lagi yang akan menyampaikan ceramah ini. Biarlah semua kami yang ada di sini bisa mendapatkan berkat dari ceramah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi ya, ada pujian dan persembahan, baru Dr. Joko yang menyampaikan. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Oke. Sebelum acara ini saya serahkan kepada Dr. Joko. Nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang nanti kepikiran, wah kiranya saya mau tanya masalah ini ya, silakan dicatat dulu mungkin ya. Jadi nanti di akhir sesi bisa ditanyakan. Gitu ya. Mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Dr. Joko. Silakan, Dok. Shalom. Selamat malam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaat GKA Gloria Pacar yang saya cintai dan saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Pendeta Alex yang tadi sudah memberikan pengantar siraman rohani. Kesehatan rohani lebih penting dari kesehatan jasmani, saya setuju sekali. Tadi Pak Alex di awal kata-katanya mengatakan kasih. Itu memang luar biasa. Saya percaya karena kasihnya lah kita bisa bertemu di hari ini dalam kondisi sehat. Amin. Karena kasihnya lah saya bertemu dengan Pak Andreas yang tadi kita tidak saling mengenal. Saya tidak tahu siapa Bapak, ternyata beliau tahu saya anaknya teman beliau. Saya dulu bekerja dengan Pak Andreas zaman tahun 58, katanya saya belum lahir, di Bank of China di Slompretan Pak waktu itu ya. Luar biasa. Ini karena kok tidak karena kasihnya kita nggak ketemu ya. Tidak ketemu dengan teman-teman semua di sini. Setelah saya, ya, ini nggak penting. Jabatan, pangkat nggak penting. Yang penting ini, satu, saya lahir di Surabaya. Saya alumni Petra. Jadi saya ini hari ini pulang kampung.
tapi kampungnya mewah Surabaya ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman dari Petra yang juga sudah hadir mensupport pada hari ini ya. Hari ini bukan ceramah, kita tukar pengalaman saja. Ya, Pak Andreas sehat, umur 84. Ada Pak Udin, mana Pak Udin tadi yang saya ketemu? Pak Udin umur di atasnya 12 tahun. Nah, beliau ini menjadi apa? Saya kagum kepada beliau berdua ini. Semoga kita diberkati dan diberi kesempatan seusia Pak Udin, Pak Andreas dengan tetap sehat. Amin. Amin ya. Kemudian ini saya udah purnawirawan. Bapak Ibu mengikuti enggak isu sosial beberapa hari belakang ini tentang grup band? Ada yang tahu enggak? Coldplay. Kenapa itu kok diisukan? Karena LGBT. Saya setelah purnawirawan, saya enggak malu-malu, saya ngaku saya LGBT sebenarnya. Laki ganteng bekas tentara. Jadi itu LGBT ya. Oke, jadi kita sharing aja, saya nggak ngasih ceramah ya. Kita sharing tentang kiat sehat dan sukses peran nutrisi. Ya, nutrisi tentu kita nggak asing lagi, kita makan semua ya. Dari daging, tahu, tempe, sayur kangkung, itu semua nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Karena kadang-kadang di sini kan rata-rata sudah oversek ya. Maksudnya overseket, jangan pikir yang macam-macam ya. Karena kalau udah oversek kan takut ya. Waduh, aku enggak boleh makan daging banyak ini. Enggak boleh makan telur ini, kolesterol nih. Kan gitu ya macam-macam ya. Ternyata enggak ya. Tadi saya ketemu Pak Udin senang itu. Lihat beliau makannya lahap. Saya bilang, saya sebagai dokter enggak perlu periksa macam-macam. Berarti Pak Udin itu sehat. Kuat makan kok. Saya sebagai dokter ahli ginjal enggak pernah saya nyuruh pasien enggak boleh makan ini, makan itu. Kalau mau suka makan itu sehat. Apapun sakitnya, sederhana aja sakit hati ya Pak Pendeta ya. Nggak suka makan. Jadi kalau mau makan, itu sehat. Gampang kok. Jadi saya nggak pernah sebagai dokter ahli ginjal tuh nggak beli ini, nggak beli itu. Saya bilang, loh kamu sakit ginjal, puji Tuhan masih mau makan. Kalau kamu nggak suka makan, itu sindroma uremi. Ketika cuci darah, karena uremi tinggi nggak suka makan. Jadi kalau masih suka makan, puji Tuhan, saya katakan begitu. Sehat itu. Ya. Oke. Nanti nggak selesai kalau dongeng terus ya. Jadi ya saya mulai dengan slide ini, aging ya, kita ya rata-rata kita aging pasti ya, sudah di atas 60 ya, aging ya. Jadi memang dunia sekarang lebih banyak terisi orang aging, terutama di ruang ini ya, pasti di atas 50 ya. Di atas 50 lah, mungkin antara 50 sampai 84 ini Pak Andreas ya. Tapi tetap sehat ya, luar biasa ya. Jadi makin banyak ya, sangat di dunia itu 1 di antara 10 dia kira-kira umur 60 ya. Nanti tahun 2050 karena ekonomi makin bagus, fasilitas makin bagus, jadi usia tua makin menumpuk itu ya. Bahkan di Jepang konon katanya kan orang nggak mau punya anak ya, banyak orang tuanya di desa-desa sekolah SD tutup itu. Jadi kalau mau pindah ke Jepang, ayo kita dapat job banyak di sana ya. Karena suatu negara itu kalau nggak punya penduduk muda, dia akan runtuh. Ya, jadi ini ya. Usia makin banyak dari tahun ke tahun ini di Indonesia ya. Sampai tahun mulai 1990 ya. Sampai sekarang makin banyak ya karena kemajuan tadi ya, strata ekonomi, kesehatan, ya fasilitas. Jadi makin aging ya. Tapi kita jangan mau, kita puji Tuhan ya. Bisa saya 64, mudah-mudahan bisa nanti seusia Pak Andreas 84 ya. Puji Tuhan bisa 64. Puji Tuhan bisa 80, tapi kita jangan mau menjadi tua yang renta, not frailty. Jangan tunak-tunuk bahasa Surabaya ini, ya kan? Nah, penting tua nggak apa-apa, puji Tuhan. Kemarin saya punya pasien seminggu yang lalu, omanya 58, diabetes, hipertensi, stroke. Dan stroke cuci darah, kasihan kan? Ke rumah sakit nggak sadar, didorong kursi roda, naik ambulan, cuci darah pula, stroke 2 kali. Ya, kemudian punya anak perempuan hamil. Saya lihat itu hamil, kenceng-kenceng nggak jadi. Terus ternyata dapat kabar apa? Anaknya lahir meninggal. Bayangin itu, dia tidak punya kesempatan kan artinya. Ya kan saya melakukan pada pasien saya, apapun sakitnya puji Tuhan, kita bisa 30, bisa 40, 50. Banyak orang yang baru lahir pun sudah dipanggil Tuhan. Mendahului omanya yang sudah bertahun lebih sakit. Kita nggak tahu usia di tangan Tuhan. Ya kemudian berapa minggu kemudian omanya juga dipanggil Tuhan ya. Itu suatu contoh kehidupan rahasia ilahi yang kita nggak tahu ya. Oke.
Ya, kita bicara tentang aging ya. Jadi aging itu pasti kita mengalami semuanya ya, karena itu kemunduran ya, deterioration ya, yang terjadi sekuensial berdasarkan waktu ya, terjadi pada sebagian besar makhluk hidup yang meliputi kelemahan, peningkatan kerentahan terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang merugikan, kehilangan mobilitas yang nggak lincah, perubahan biologis terkait usia. Jadi penuaan itu adalah penurunan fungsi organ tubuh yang terkait karena bertambahnya usia atau aging tadi. Ya. Nah ini macam-macam, menimbulkan masalah biologis, menimbulkan masalah fisiologis, psikologis, sosial tadi sudah dibahas Pendeta Alex ya, salah satunya itu ya, karena masalah psikologis. Masalah biologis, kalau udah tua kan sombong, nggak mau naik kijang, maunya naik BMW. Padahal BMW tahu apa? Burungnya meneng bayi. Nah itu biologis. Ya, jadi jangan sombong-sombong kalau naik BMW, mending naik kijang, lincah. Ya. Oke, terus apakah aging selalu negatif? Ternyata enggak. Ya. Kita boleh aging, syukur aging, ya, termasuk wisdom, kebijakan itu kan karena aging. Tetapi kalau yang merugikan itu apa? Aging itu kadang-kadang bersifat positif, ya, karena ini menunjukkan efek waktu, ya. Jadi aging adalah proses yang berlangsung, ya. Dari penuaan itu proses yang berlangsung terus-menerus. Bedanya ini, ya. Kalau yang senescence itu degeneratif, ya. Ada kaitan dengan aging, tapi itu yang merusak degeneratif disease. Misalnya orang pengapuran, ya, loroboyo, pikun, ya, itu karena senescent. Tetapi kalau makin tua, tentunya dianggap kita makin bijak. Itu aging wisdom, juga penuaan juga itu. Ya. Jadi ada sedikit beda ya antara aging tidak selalu positif, termasuk kalau bijaksana itu makin bagus. Tapi kalau senescent, ya ini kita harus degeneratif. Itu yang harus kita cegah ya, dengan macam-macam nanti kita bahas di belakang ya. Ya ini, ya jadi tentunya kita mengalami ya. Ini mulai dari merangkak, berdiri tegak, sampai mulai sampai bongkok kembali ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Kalau berdasarkan WHO, kita masih di tengah-tengah ini ya. Karena 18 sampai 65 itu kita masih pemuda. Nah, kita rata-rata pemuda, saya baru 63 lebih mendalam 4 masih pemuda. Masih gambar yang tengah itu, masih tegak itu kan. Ya. Nah, kemudian setelah pemuda baru 66 sampai 79 itu paruh baya. Baru belum tua, setengah tua, paruh baya. Nah, setelah yang pakai tongkat, tapi tidak berlaku untuk Pak Andreas, yaitu 80 sampai 99 itu tua. Ya. Pak Andreas contoh yang tua, tapi Pak Andreas adalah healthy aging, not frailty, Pak. Saya kagum dengan Bapak ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Andreas ya. Nah, nanti justru saya harus belajar dengan beliau. Apa kiat-kiatnya? Ini pengalaman nyata ya. Jadi kita boleh tua tapi jangan rentah ya. Setelah 100 tahun ke atas itu ada sekarang. Itu tua yang lanjut usia. Jadi ini pengelompokan usia yang terbaru menurut WHO ya. Jadi kita ini semua masih pemuda. Jadi mulai 18, makanya cucu saya tak suruh manggil saya bukan opas, manggil Nah, karena kita masih pemuda itu ya. Saya ngomong gitu. Saya guyon sama cucu saya udah 10 tahun. Kalau menurut tradisi kita, cucu pertama adalah anak terakhir gitu Pak ya. Tradisi kita ya. Manggil papa ya, nggak mau lari dia. Oke. Ya, jadi aging versus senescent ya. Jadi perubahan aging tidak selalu merusak ya. Nah, ya senescent ini. Ya, tapi jangan nyontoh Oma ini ya, 100 tahun dia masih wah, merokok dia ya. Jadi dia ini tua tapi tidak senescent ya. Kelihatan masih kelihatan. Jadi contoh tadi saya sudah singgung-singgung ya. Jadi wisdom itu seiring dengan pertambahan usia, tapi bukan kemunduran, bukan senescent ya. Melainkan aging ya. Tapi kalau sebaiknya kalau gangguan memori, pikun, lupa, sakit lutut, sakit bengek, ya kan kalau tua itu kan banyak B-nya kan ya, mulai budek, bodoh, bengek, beser, boyok, bojai, bokek itu. Nah, kita nggak mau seperti itu ya, nggak mau semua B itu ya. Jadi ini, ya jadi Uma ini merokok. Nah kadang-kadang kita juga hati-hati ngerokok. Banyak orang yang bantah sama dokter. Oh,
dokter kok nggak ngerokok itu, teman saya nggak ngerokok juga meninggal usia 40 gitu. Ngkong saya ngerokok usia 84, sering nggak gitu ngomong ya. Nah saya jaga kalah, ngkongmu karena genetiknya bagus. Kalau engkongmu nggak ngerokok matinya 120 bukan 80 lagi. Memang begitu. Ya, jadi genetik bagus, ya oke, tapi faktor lingkungan itu penting. Faktor lingkungan penting ya. Nah ini, kenapa kita tua? Ya. Banyak sistem organ tubuh mulai mengalami penurunan pada fungsi pada usia 30-40 mulai turun kita. 30-40 ya. Orang dulu merasa 40 udah mulai tua zaman dulu kan ya. Zaman papa-papa kita. Sampai sekarang enggak. Sampai 65 pemuda. Yang 40 belum apa-apa itu ya. Tetapi secara teori memang dimulai itulah ya. Ada teori macam-macam ya. Jadi ini teorinya ya karena mutasi somatik, DNA, radikal bebas, crosslink, permulaan. Jadi ada faktor DNA itu genetik ya. Jadi kalau orang tuanya, papa mamanya sehat, meninggalnya di atas 90, biasanya anaknya juga seperti itu ya. Tetapi tidak semuanya itu benar gitu. Faktor lingkungan penting. Contohnya papa mamanya sehat ya, punya 2 anak ya. Tapi satu anak polanya nggak hidup nggak sehat ya. Dia merokok, nggak mau olahraga, dia suka minum alkohol, tentunya beda dengan saudaranya yang tadi yang pola hidup sehat itu, walaupun genetiknya sama-sama bagus. Jadi risk factor environmental itu penting sekali, walaupun genetiknya bagus. Ya. Kalau genetiknya bagus, perilaku bagus, ya mudah-mudahan makin bagus. Ya. Karena kita tahu kan sekarang banyak orang usia 90 loh, masih sehat. Ya. Umur 100, ada saya punya pasien waktu itu saya kaget sekali. Dia datang dengan 4 generasi, usia 98. Ternyata dia masih punya ibu di desa, 123, ada fotonya itu. Saya alami sendiri, jadi itu luar biasa. Jadi ya memang teori DNA ini banyak, kita telomer ya, dan sel itu kan malah membelah. Setiap sel itu mempunyai kesempatan membelah 50 kali. Dan dia di ujung DNA kromosom itu ada telomer namanya. Ya. Telomer makin lama makin pendek. Kalau makin pendek, sel itu tidak mau membelah lagi. Artinya sel death, sel bunuh diri. Ya. Artinya itu sudah apoptosis. Makanya banyak orang yang rata-rata orang meninggal kan serangan jantung, stroke. Tapi ada orang tua tidak meninggal, tapi meninggal tiba-tiba. Enggak jantung, enggak stroke, itu apoptosis karena selnya sudah tidak mampu membelah lagi, katakan sampai 110, 120 ya. Dia enggak stroke tapi apoptosis, selnya tidak mampu membelah lagi, diam ya meninggal. Ya, itu meninggal yang paling enak kali ya. Enggak usah masuk rumah sakit, itu enggak sakit namanya. Seperti itu. Ya tadi ini lah kalau pola hidup sehat itu nanti telomernya bisa panjang. Makanya ada orang yang awet muda karena apa? Dia pola hidupnya bagus, enggak ngerokok, olahraga teratur, tidak obesity, ya. Kemudian rohaninya bagus Pak, dekat dengan Tuhan, ya. Tidak suka marah, ya, menerima, sering berdoa itu penting juga, karena kesehatan psychological itu penting sekali. Sebab sehat itu tidak hanya physically, but mentally also and socially. Ya. Jadi aspeknya sehat itu physically, mentally, and socially itu harus lengkap memang. Ini berkaitan dengan aging itu kita pasti dengarlah radikal bebas ya, sering dengar ya, oksidatif stres ya, oksidan. Nah, kita memberikan antioksidan ya. Jadi ini radikal bebas. Ya, radikal bebas itu mengakibatkan kerusakan pada sel hingga organ. Kalau selnya satu rusak, satu sel mengumpul jadi jaringan. Jaringan rusak, organnya rusak ya. Jadi begitu terus. Radikal bebas ini apa ya? Merupakan molekul dengan elektron yang tidak berpasangan dan bersifat reaktif. Jadi gambar yang bawah ini pointernya nggak jalan ini. Yang paling kiri ini kan molekulnya berpasang-pasangan itu. Tapi kalau kena oksidatif, misalnya dia kena rokok, kena polutan, kena polusi, kena zat kimia, dia hilang satu molekulnya. Sehingga nanti dia akan mencuri molekul dari sel-sel yang lain. Dan itu terus-terusan. Jadi terjadi oksidatif ini. Maka itu kita sering dengar di kehidupan sehari-hari kita minum antioksidan, vitamin C, vitamin E, ya, kemudian astaxanthin, ya, kurkumin, olahraga, ini semua ini dari sini. Nah, ini teori radikal bebas, ya. Jadi radikal bebas ini penting ya.
karena dia akan mengambil elektron dari molekul lain, ya. Terus molekul lain juga mencuri dari molekul yang lain lagi, terus ini beriringan terus, sehingga lama-lama organnya rusak. Ya. Organ rusak, ya kalau sel ngumpul jadi jaringan, jaringan rusak jadi organ rusak, ya sistem organ rusak, manusianya sakit. Jadi seperti itu ya. Ya, teori radikal bebas. Sebenarnya tubuh ini mempunyai sistem antioksidan bilirubin ya. Tahu kan kalau kita bilirubin kan sering cek ya kalau di laborat, dicek SGOT, SGBT, bilirubin. Bilirubin dalam konteks tertentu asal tidak berlebihan dia mempunyai sifat antioksidan. Ya. Kemudian enzim, kita juga mempunyai enzim macam-macam, superoxide, katalase ya. Kemudian dari makanan yang kita makan sehari-hari ya. Nah, ini dalam prosesnya antioksidan juga berubah menjadi peroksidan. Hati-hati juga kalau olahraga juga demikian ya, kalau terlalu berlebihan, maraton ratusan kilo, naik sepeda ratusan kilo itu malah nggak bagus. Antioksidan. Pernah lihat nggak teman-teman kita yang naik sepeda ratusan kilo, kelihatan cepat usur, kelihatan tua. Jadi olahraga juga harus hati-hati ya. Jadi olahraga secara umum ya setiap hari oke, 30 sampai 40 menit ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan juga menjadi antioksidan. Termasuk vitamin, hati-hati. Vitamin E terutama. Ya. Vitamin E kalau berlebihan juga menjadi anti. Oke. Oh. Nah, ya. Jadi hati-hati. Vitamin E juga jangan berlebihan. Kalau vitamin yang kalau B, C itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang ADEK, pelajaran dulu kita SMA kan, ADEK itu larut dalam lemak, itu enggak boleh berlebihan. Bisa terjadi hipervitaminosis, malah jadi racun. Terutama vitamin E, hati-hati. Ya secukupnya saja. Nah, ini proses penuaan ya. Jadi ini semua orang ngalamin ya. Kenapa orang kan makin lama makin gangguan memori, pikun, karena otaknya mengecil, shrinkage ya. Termasuk matanya, ya kulitnya ya. Tadi matanya lihatnya pas jatuh di retina, makin tua kan kita matanya mata jauh, melihatnya koran jauh gini kan. Ya karena dia jatuhnya titik di belakang retina, jadi kita menjauhkan objek. Mata jauh ya. Otot juga demikian ya. Makin tua makin frailty, makin luruh ya. Apoptosis. Maka itu saya anjurkan kita harus olahraga terus ya. Jadi olahraga beban terus. Makan daging harus banyak. Jangan takut, daging itu bukan kolesterol. Kolesterol adanya di laborat sana. Iya kan? Ya jangan makan samcam setiap hari ya. Lemak itu ya. Kalau daging protein nggak apa-apa. Banyak orang salah kaprah. Nggak mau makan daging, takut kolesterol enggak. Yang nggak boleh lemaknya itu loh ya. Kalau makan BABI itu kan yang enak, yang gurih kan yang lapis 3 atau lapis 5 itu ya. Makin banyak lapisnya makin enak. Itu jangan ya. Tapi kalau protein harus banyak. Ya, ini kita bicara successfully aging ya. Ini teorinya Rowe dan Kahn ya. Ini kita disebut tua yang sukses itu ya terhindar dari penyakit dan faktor risiko penyakit ya. Contohnya Pak Andreas ini termasuk successfully aging gitu ya. Salah satu contoh ini ya. Kemudian fisik dan kognitifnya terpelihara. Tidak frailty. Ya. Masih suka dolan, masih suka jalan. Makanya orang mengatakan yang penting itu jantung, paru atau kaki sih. Kaki yang penting itu. Ya. Kalau kakinya kuat, kan sedang keluyuran ke mall itu, otomatis jantungnya sehat. Otomatis parunya sehat. Yang nggak sehat kantongnya, nggak sering keluyuran ke mall kan. Tapi kalau, ya betul, memang logika juga. Kaki, jadi otot kaki itu harus kuat. Ya, kalau olahraga, latihlah otot kaki. Kalau otot kakimu kokoh, kamu suka jalan, pasti kamu sehat. Jadi agak keliru, jantung sehat, paru sehat. Yang penting kaki. Ya kalau suka keluyuran itu sehat ya. Jadi Bapak Ibu kalau istri suka keluyuran, bagus keluyuran biar aja berarti sehat itu. Daripada nanti ke dokter bayar macam-macam, mending dia keluyuran ke mall, nggak apa-apa ya. Jadi tetap aktif dalam kehidupan. Nah ini penting ya. Aktif dalam kehidupan. Apapun, termasuk ke gereja kan aktif aja jadi apa Pak? Jadi penatua ya, memang udah tua jadi penatua pantas lah ya. Jadi tapi kadang-kadang ya penting itu kehidupan sosialisasi itu penting ya. Berkomunitas, bersosial itu membuat kita termasuk ini saya senang diundang ke Surabaya kan bersilaturahmi ini. Ketemu teman-teman lama, ketemu Pak Andreas ya. Saya happy nih. Nah, kalau happy ini apa? Endorfin meningkat. Kalau endorfin meningkat ya kita sehat.
kita nggak stres ya. Maka itu dulu kan saya pernah katakan vitamin A penting, vitamin B penting, vitamin C penting, vitamin D penting, vitamin F katanya, friend itu kan ya. Sama satu lagi fulus. Nah, kalau fulus nggak ada juga, saya tidak terlalu setuju dengan Lee Ka-shing itu. Dia bisa ngomong gitu karena dia kaya, Pak. Kaya kosong mending, udah miskin kosong, sedih, Pak. Ya kalau orang kaya tuh masih apa aja harum. Naik sepeda malah dipuji, wah rendah hati, ya kan? Naik sepeda. Kalau kita nggak punya naik sepeda, dasar lu kiri memang. Betul nggak? Itu kehidupan, nggak bisa kita pungkiri. Orang yang kaya ngomong enak aja. Kalau orang kaya ngomong itu selalu harum. Betul nggak Pak Pendeta? Iya kan? Saya setuju tapi tidak setuju juga dengan Lee Ka-shing itu. Karena dia udah top. Ngomong apapun enak. Dia naik sepeda, orang malah hormat. Waduh hebat, rendah hati. Giliran Joko naik sepeda, dasar lu kiri nggak bisa beli mobil. Masih ngomong gitu orang. Itu dunia Pak. Ya. Tapi ya semoga enggak begitulah di sini. Oke, jadi ini contoh-contoh titik puspa ya. Oke, jadi successful aging itu proses dinamis, hasil akhir perkembangan seseorang sepanjang hidupnya, pengalamannya, kemampuan tumbuh dan belajar, menggunakan pengalaman masa lalu dan mengatasi situasi lingkungan saat ini. Jadi memang itu coping penting ya. Jadi bagaimana kita kalau gembira ya nggak berlebihan, ya kalau sedih ya nggak berlebihan, kita bisa mengatasi masalah itu coping namanya. Ya, kemudian successful aging secara biologis itu kita dilahirkan untuk hidup lama. Bagaimana mengatasinya? Ada faktor genetik. Ya. Ada faktor genetik. Ya, jadi gen manusia yang mengatur umur panjang itu, ya ini itu tadi yang disebut telomer tadi. Ya. Walaupun ini bagus, ya telomernya bagus, tapi kalau ini nggak dijaga, ya ini bagaimana kita mencegah penyakit dengan gaya hidup, ya healthy lifestyle. Nutrisi yang sehat, ya, berhenti merokok, latihan jasmani, ya ini macam-macam ini ya. Bersikap, berperilaku baik dan positif ini penting juga ini ya. Ini mentally lah. Jadi ini tadi udah disinggung-singgung oleh Pak Pendeta Alex tadi ya. Jadi ini ya nutrisi sehat, berhenti merokok, latihan jasmani. Latihan jasmani ini penting ya. Karena latihan jasmani itu bisa memperpanjang telomer. Sehingga selmu itu nggak cepat haus, nggak cepat apoptosis, nggak cepat mati. Ya. Jadi kalau teorinya kan setiap sel membelah 50 kali, tapi dia mungkin bisa lama. Jadi kalau telomer, ini sekarang bisa dicek di laboratorium yang terkemuka, telomermu panjang apa tidak. Dan sudah diteliti pada orang yang dua kelompok, yang satu rajin olahraga, satu tidak. Telomernya lebih panjang pada orang yang rajin olahraga, yang tidak merokok, yang tidak kegemukan. Ya. Jadi kegemukan itu juga memperpendek telomer, merokok memperpendek telomer ya. Jadi saya percaya tidak ada yang merokok di sini ya. Saya dulu dengan Pak Niko tuh, saya ngajari Pak Niko merokok waktu SMP SMA ya. Tapi saya lebih insaf duluan dengan Pak Niko. Saya berhenti merokok umur 32, Pak Niko baru 7 tahun lalu katanya ya. Tapi puji Tuhan udah berhenti merokok. Pak merokok itu kalau kita baru berhenti 3 tahun, itu masih current smoker. Kalau kita cerai dengan istri keluar dari ruangan ini, dari ruang sidang, mantan istri, istri, suami. Tapi kalau merokok, setelah lewat 3 tahun baru disebut smoker. Kalau masih setahun 2 tahun masih current smoker. Karena dia mempengaruhi semua aspek pembuluh darah. Tidak hanya paru tapi seluruh pembuluh darah. Mulai dari atas sampai bawah. Ya. Termasuk saya dokter ahli ginjal. Kalau ada orang yang mau nyumbangkan ginjal untuk donor, tapi dia perokok, kita tolak. Karena ginjal perokok kalau ditanamkan itu nggak mau hidup. Jadi sedemikian dahsyatnya rokok itu. Ya. Dan rokok itu harus bisa berhenti. Ya. Mungkin teman-teman di sini nggak ngerti, tapi kita mulai mengedukasi lingkungan kita, anak kita, teman kita, paman kita, ya orang tua kita. Merokok itu bisa berhenti kok. Karena merokok di Samsu 10 pak hari ini, berhenti mendadak nggak akan mati. Kalau narkoba bisa mati karena sakau, putus obat, teruskan mati, overdosis. Maka itu ada panti rehabilitasi narkoba kan ya. Mana pernah dengar ada panti rehabilitasi rokok? Nggak ada. Ya, jadi merokok itu bisa berhenti. Saya terinspirasi dengan papa saya sendiri. Saya dulu ngerokok SMP, SMA itu boleh ngambil rokok di rumah. Danil zaman Danil yang gede dulu itu. Boleh, suatu ini tahu tetangga saya. Saya ngerokok di rumah dulu, Limbungan Batio ya. Papa saya ngerokok boleh. Papa saya berhenti ngerokok usia 64. Gara-gara rokoknya diputusin sama cucunya. Anaknya Lindia itu diputusin. Anaknya Lindia masih balita.
Ya beli lagi, dia masih kerja kok papa saya. Tapi cucunya tuh nggak ada yang ngajarin nyembah paikui. Sama papa saya kaget, papa saya langsung sejak itu dia berhenti ngerokok. Jadi ini kata-kata ini saya kadang-kadang sering ceritakan kepada pasien-pasien sehingga dia terinspirasi bahwa rokok itu bisa asal mau. Gak ada kata, oh saya nggak bisa, saya udah kadung nyetet gitu kalau bahasa Surabaya nyetet ya. Nyetet itu apa, kecanduan? Enggak, rokok bukan candu karena dia lebih psychological dependent, not physically. Nah, kalau narkoba physically dia berhenti shock, bisa mati. Karena secara fisik dia terpengaruh, bisa hipotensi shock. Tapi kalau rokok no, physically nggak enak aja, paling seminggu 2 minggu, lama-lama lupa ya. Oke. Nah ini successfully aging tadi ya, menurut WHO adalah kualitas hidup orang usia lanjut sama pentingnya dengan memanjang usia ya. Kualitas penting ya, jadi model psikososialnya menekankan pada kepuasan hidup, ya ini macam-macam nih, ya, fungsi sosial, sumber-sumber biologis ya, pandangan depan yang selalu baik dan positif, kontrol kehidupan, otonomi, kemandirian, mekanisme coping itu bagaimana mekanisme kita menghadapi masalah, tidak stres berlebihan, tidak sedih berkelebihan, juga tidak terlalu bergembira berlebihan, jadi kita bisa mekanisme adaptasi itu coping namanya ya. Dan ini memang perlu dipelajari ya, dan dilatih terus menerus ya. Bagaimana strategi atau menghadapi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Nah, ini sekarang kita sedikit menyinggung nutrisi untuk usila ya. Usila, nutrisi. Ya, jadi memang nutrisi pada usila ini menjadi masalah karena secara natural ya, kita yang sudah dibandingkan dan dulu waktu kita remaja, ya pasti makannya kita berkurang lah ya. Kalau saya dulu ingat, saya kan arek Surabaya, zaman SD itu SMP diajak papa saya kalau makan soto, Madura tuh ya nasinya 5 kepel itu ya. Sekarang 3 aja udah kenyang, zaman dulu kuat 5 kepel ya. Sekarang nggak kuat, karena ya memang apa ya, jadi kalau ada orang tua masih suka makan, saya bilang itu sehat, nggak perlu cek macam-macam lah. Ya, karena secara natural dia usia makin tua, makin nggak suka makan. Kok malah ditakut-takutin, jangan makan ini, jangan makan itu. Malah nggak makan frailty. Saya pernah punya pasien berapa bulan yang lalu datang bapak-bapak didorong kursi roda. Bapaknya ngeluh sama saya, dok, saya sama anak saya nggak boleh makan rendang. Bapak orang apa? Saya orang Padang. Ya kiamat pak, orang Padang nggak makan rendang. Nggak pulang sana, makan rendang. Bulan depan dia jalan kaki datang, nggak pakai kursi roda. Karena dia nggak frailty, makan protein tinggi. Ini kenyataan betul. Saksian saya dalam bidang kesehatan ya. Nah, kemudian ini. Di Amerika sendiri juga mengalami ya, yang 40-50% usia lanjut itu mengalami perawatan karena memiliki risiko malnutrisi ya. Ini penelitian salah satu dokter ahli geriatri di Indonesia, Siti Setiati, juga dari penelitian dia dari berbagai sentra dari 700 sekian pasien, lebih dari 50% pasien usia lanjut itu berisiko kurang gizi atau malnutrisi. Ya, dampaknya apa sih kalau kurang gizi? Ya ini bisa dilihat. Karena orang yang dengan usia lanjut yang kurang gizi akan 2 kali lebih tinggi membutuhkan pertolongan dokter. Ya, chance-nya untuk dokter 2 kali lebih tinggi daripada orang yang sama usia tapi tidak malnutrisi. Ya. Dan dia juga mempunyai risiko 3 kali lebih tinggi untuk masuk rumah sakit dibandingkan usia yang sama tapi gizinya bagus. Kemudian apa ini? Infeksi. Nah, kemarin COVID ya, banyak orang yang komorbid tidak tertolong. Salah satunya ini malnutrisi. Usia malnutrisi gitu, sehingga tidak tertolong, yang kurang olahraga, dulu komorbidnya kan banyak itu, hipertensi, kencing manis, obesitas, ya, merokok, usia itu angka mortalitas tinggi ya zaman COVID itu ya. Tapi semua aja di tangan Tuhan Pak Pendeta ya. Saya ada teman mamanya 94, menantunya 62. Yang dipanggil Tuhan menantunya malah. Ya itu semua di kuasa Tuhan ya. Tetapi secara teori ya itu memang bisa diupayakan ya dengan pola hidup sehat. Ya, jadi kurang gizi apa? Jelas ototnya kendor, ya, frailty, ya. Kalau sembuhnya lama, ya. Artinya apa? Lebih berbahaya kurang gizi daripada obesitas. Mending gendut daripada
kurang gizi gitu loh ya. Kurang gizi itu kan enggak elok ya. Mau ke bank aja ditolak minta kredit nggak boleh Pak Andres ya. Wah ini kurang gizi nggak bonafit itu ya. Tapi kok gendut gede wah cukong datang wah nggak minta kredit pun disodor-sodorin ini kan gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan kenyataan ya memang ada begitunya juga ya. Jadi dalam ini penting ya. Jadi lebih baik gendut dikit daripada kurang gizi ya. Ya tapi kalau bisa ya cukup gizi tidak gendut kalau bisa seperti itu ya. Ya ini penelitian juga. Jadi makin bertambahnya usia, asupan kalori cenderung menurun. Ya kan? Jarang orang makin tambah usia makin makannya lahap gitu ya. Kalau ada itu sehat. Teman kita tadi siang itu ya, saya nggak perlu sebut namanya. Itu sehat itu. Makanya saya kagum-kagum dengan beliau tadi ya. Karena ini lihat kalau usia 20 ini laki ya, dia makannya hampir 3.000 kalori. Tapi lebih dari 60 dia kurang dari 2.000 kalori. Jadi artinya makin tua kita secara alami itu kan appetite-nya juga berkurang, nafsu makan berkurang ya. Jadi jangan pernah nanti kalau pulang ya mak engkongnya ditakut-takuti, mak engkong udah tua jangan makan jam itu boleh. Kalau mak engkong kita masih punya mak engkong ya. Rata-rata yang di sini udah nggak punya mak engkong lagi karena udah jadi mak engkong itu sendiri kan. Ini lebih ketawa dia kan udah jadi engkong itu, nggak punya engkong lagi. Karena kita jadi emak engkong, tapi kita harus punya pengetahuan. Maupun aku sudah jadi emak, jadi engkong, aku harus makan banyak. Harus makan daging banyak, tapi jangan lupa olahraga, gitu aja kuncinya. Karena ini salah alamnya makin turun. Kemudian kebutuhan nutrisi dasar pada usia lanjut sama sebetulnya dengan usia berapapun ya. Kalori rata-rata 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan normal ya. Ideal body weight kalau beratnya 70 ya dia 30 kali 70 2.100 kalori ya. Kemudian komposisi nutrisinya jelas karbohidrat ya zaman sekarang kalau zaman dulu kan yang penting kenyang ya. Telurnya bagi 4 yang masih ngalami hopping dulu ya. Telur bagi 4 kan. Saya dulu masih ngalamin itu. Satu telur bagi 4 ya. Apalagi zaman Pak Andreas Pak ya. Satu telur bagi 10 Pak enggak ya. Cuil-cuil pokoknya londoke gitu ya. Sekarang kan enggak, sekarang kan ya nasinya dikit aja lah, ya bisa. Dulu kan yang penting kenyang, 70% karbohidrat, maksudnya banyak karena tempe kecil gitu ya. Sekarang enggak lah, sekarang udah maju ya, jadi karbohidrat bisa 40%, 50%. Lemaknya jangan banyak-banyak, 20% ya, protein tinggikan 30% gitu ya, 30%. Nah, cairan penting ya. Ini kadang-kadang di masyarakat umum itu mengatakan, wah harus minum banyak supaya ginjalnya sehat, hati-hati. Ya. 30 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 50 ya 1,5 liter. Beratnya 70 ya 2 liter. Jangan sampai kita, kan dulu ada beredar teori ya, bangun pagi minum 1 liter. Ya kan? Sehari sampai 5 liter, bahaya loh itu. Bisa mengancam jiwa. Karena terjadi delusional, jadi tubuhnya encer, natriumnya rendah. Bayangkan garam 1 sendok dikasih air 2 liter, encer enggak? Encer. Beda kan garam 1 sendok dikasih air 1 liter, tidak seencer yang dikasih 2 liter. Lah garam itu natrium. Di dalam tubuh kita kan sering cek kan di laborat natrium, kalium, klor. Kalau natrium rendah itu bahaya loh. Banyak pasien saya yang dikira stroke. Dikonsulin saraf enggak ada apa-apa, terakhir konsul saya cek natriumnya 115. Kejang-kejang, karena banyak minum air. Dikasih, suruh yang ngkongi biar sehat minum air sampai 5 liter sehari. Delusional. Dia koma bisa jatuh. Jadi hati-hati, orang tua kan kadang kan sering jatuh di kamar mandi, bangun tidur. Ini karena banyak minum. Hiponatremi. Minimal dia lemas-lemas. Enggak seger gitu, lemas. Karena natriumnya rendah. Kan kalau natrium tahu kan dicek kalau di lab kan antara 138 sampai 140 sekian ya. Itu penting. Jangan pernah di bawah 130, apalagi di bawah 120, itu hiponatremi absolut. Otak kita bisa bengkak, bisa kejang-kejang, bisa merenggut nyawa. Kalau nggak salah zaman dulu betul nggak Pak Andreas ya, zaman Jepang katanya kalau ngukum orang kan suruh minum banyak bisa mati loh itu. Jadi murah, hukum orang suruh minum yang banyak, bisa meninggal. Karena otaknya bengkak, kejang-kejang, karena natriumnya rendah. Jadi hati-hati ya, minum itu hati-hati. Oke, terus karbohidrat. Ya tentunya yang
memiliki indeks glikemik lebih rendah ya. Sekarang kan udah pinter lah orang makan roti gandum, kacang-kacangan, menghindari gula murni ya, seperti itu lemak tidak jenuh, serat ya, serat itu semua serat bagus lah ya. Walaupun teorinya ada serat yang larut air, laut tidak air ya semua bagus lah. Mulai serat itu oatmeal ya, sereal, sayur, buah, pisang, apel, serat bagus ya. Tapi ya tentunya tidak terlalu banyak ya. Terlalu banyak sukrose ya. Banyak orang salah pengertian, wah enggak makan nasi, makan pisang banyak gitu ya. Nah, itu sukrose enggak bagus juga. Ya, jadi kira-kira ginilah ya. Kontribusi energi per 100 gram itu berapa kilokalori? Ya kalau ini, ya ini cukup pengetahuan aja lah ya. Jadi kalau dalam protein ini 100 gram, kalori sekian dan seterusnya ya. Jadi artinya makanan kita sehari-hari itu saya bilang ya, kadang-kadang pasien itu kan sering ketemu saya kan betulan dokter ahli ginjal, selalu orang takut makan ya. Saya nggak boleh makan daging ya dok. Saya bilang enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena orang kita pada umumnya, orang kita lah, orang Asia, orang Indonesia, apapun sukunya, apapun pekerjaannya, kan itu sudah termasuk rendah protein. Ya kan, kita kan enggak seperti Western ya Pak, yang makan daging setengah kilo setiap hari kan enggak kan. Setengah kilo satu keluarga ya Uping ya, bagi-bagi kan ya, tak keluarga. Jadi artinya kita ini sudah low protein. Jadi saya enggak pernah lagi nganjurkan kamu enggak boleh makan ini, makan itu, malah takut makan malnutrisi. Jelek. Malah nanti kalau malnutrisi, inflamasi, anemi, mudah stroke, mudah serangan jantung. Selesai. Apapun penyakitnya. Malnutrisi itu inflammation. Penuaan inflamasi. Semua itu inflamasi, dasar inflamasi. Jadi kalau bagus kita minum anti-inflamasi. Yang natural ya sehat, tadi pola hidup sehat, tidak merokok, olahraga, dan seterusnya. Jadi inflamasi. Jadi saya selalu katakan, menurut penelitian memang betul ya. Asia, negara kita termasuk itu asupan protein maupun susunya paling rendah dibandingkan negara tetangga. Tidak usah jauh-jauh dibandingkan Malaysia, dibandingkan Singapura. Kita daily intake protein dan milk itu lebih rendah. Ya, mungkin karena faktor sosial ekonomi juga ya, pengetahuan juga. Jadi saya nggak pernah mengatakan kamu nggak boleh makan. Coba kita hitung aja secara gampang-gampangan. Berat badan 50 gram, 50 kilo. Kebutuhan protein itu 1 gram per kilogram berat badan. Artinya kan 50 gram protein. Bukan daging 50 gram loh. 50 gram protein itu telur satu itu 7 gram. Artinya kita boleh makan 7 telur sehari. Kalau tanpa protein lain. Banyak nggak itu? Banyak kan. Kita aja nggak makan telur setiap hari walaupun direktur kan ya. Iya kan, betul kan? Iya kan? Kalau daging itu 35 gram, proteinnya 7 gram. Ya kalau kita 50 gram berarti 7 kali 35 gram. 2 on lebih daging sehari. Jarang kita ya. Itu pun kalau diundang teman kalau ulang tahun makan steak gitu ya di Bon Cafe kalau di sini ya. Kan kita nggak makan steak Bon Cafe setiap hari kan. Betul nggak Pak Direktur ya? Oh iya, jadi apapun profesi kita mau direktur, mau dokter, mau ya sama lah rata-rata kita ini not too high protein. Jadi saya nggak pernah nyuruh pasien nggak boleh makan aja. Kalau kamu makan berarti kamu doain makan, kamu sehat lah. Mudah-mudahan kamu nggak cuci darah, walaupun kreatinnya udah 10 misalnya. Jadi saya sebagai dokter itu harus bijak. Mengobati pasien itu tidak hanya melulu melihat laboratnya, ngelihat nyocokkan darah pasiennya. Kalau pasiennya sehat, walaupun kreatinnya 10, nggak saya suruh cuci darah. Nggak sesek doyan makan, masih doyan kuat kaki, masih jalan-jalan ke mall. Ya saya nggak cuci darah dulu. Sampai dia KO, betul-betul dia mual, muntah, lemes baru ya. Jadi kita ngobati, saya sering ngajarin murid-murid saya dokter yang baru kan kadang kita sering ngobatin hasil laborat itu. Pasien datang ke dokter, dok saya tipes, kok tahu tipes ini Widalnya 1/600, loh kamu demam enggak? Enggak, ya bukan tipes lah. Nah, kalau dokter enggak pengalaman, oh ya tipes, percaya sama pasiennya. Ngobati, dokternya malah percaya pasien saya tipes dok, diobatin, malah diobatin karena bawa hasil laborat itu. Jadi artinya kita ngobatin kertas itu. Jadi saya selalu ngajari murid-murid saya, jangan ngobati hasil USG, jangan ngobati hasil EKG, jangan ngobati hasil foto, kamu treat the human being. Ya kan sering wanita kan bawa lab, leukosit lebih dari 50, betul nggak? Kencing itu loh. Saya tanya, ibu anyang-anyangan? Enggak. Ibu demam? Enggak. Ya nggak apa-apa, jangan diobatin itu. Ya, even kulturnya positif, bakterinya Staphylococcus lebih dari 100.000.
Tak tanya, ibu kencing sakit? Enggak, artinya itu asimptomatik bakteri urea. Jadi memang ada bakterinya tapi asimptomatik. Wanita nggak usah diobati, kecuali wanita itu hamil. Ya, jadi kalau ke dokter hati-hati, jangan mau wah ini paru-paru flek, TBC. Lu orangnya doyan makan, nggak batuk, nggak sakit, nggak sesek kok TBC, enggak lah. Seperti itu kira-kira ya. Oke, jadi ini standar kebutuhan protein untuk dewasa mungkin tidak cukup untuk usila nih. Ternyata apa? Kita usila di atas 60-65 harus makan protein lebih banyak dari orang muda. Itu ya. 1,5 gram, 1,2 gram sampai 1 gram per kilogram berat badan. Kalau normal kan 1 gram. Secara gampang-gampang saya kalau memberitahu pasien, ya kalau begini-gini kan kita susah. Aku bilang kalau anakmu makan sate 10, cucu makan 10, kamu 15 tusuk. Ya, itu Om Libat, kalau anakmu makan sate 10, kamu 15. Jangan malah dibohongi anaknya, papa udah tua makan sate 4 aja ya, aku yang 20, kok enak tenan kamu. Wah, keliru, papa yang 15, kamu yang 10. Karena teorinya ini harus 1,5 gram. Ya. Jadi jangan mau dibohongi anaknya. Ya. Kita harus ngajari anaknya, papa ini supaya nggak kalah sama kamu dempalnya, harus makan protein banyak gitu ya. Itu karena memang betul 1,5 gram per kilogram per hari ya. Jadi artinya 20% sampai 50% kebutuhan protein itu lebih tinggi daripada anak remaja. Ya, ini tadi sama ya. Ini ya, nice to know aja lah ya, 100 gram, ini kan nanti ahli gizi, tapi makanan kita sehari-hari yang penting ya. Makanan kita ini sudah bagus kok ya. Jadi 5 sehat 4 sempurna itu ada dagingnya, ada tahunya, ada telurnya, ada sayurnya, ada buahnya, itu udah bagus. Ya, makan Asia kita udah bagus ya. Hanya jangan terlalu takut aja makan daging. Karena banyak orang misunderstanding bahwa wah udah tua, jangan makan daging karena kolesterol. Nggak ada, kolesterol itu ada di laborat ya. Termasuk telur juga begitu. Karena telur apa? Kuningnya kan orang kadang-kadang, waduh takut kuningnya ya, makan putihnya. Ya itu dibuang, kasihkan saya aja. Ya toh? Biasanya kan gitu kan, kuningnya dikasihkan yang pabrik roti. Ya, putihnya kan gitu ya. Kadang enggak, yang jadi anak itu apa? Kuningnya apa putihnya? Kuningnya. Jadi itu omega 3 di situ, asam folat di situ, B12 di situ. Kolesterol sedikit tapi ada asam folat, ada fosfatidilnya, jadi bagus, ada luteinnya, jadi nggak akan kolesterol itu. Dan mau dibohongi ya, telurnya kuningnya malah enak yang kuningnya kan, karena yang jadi embrio itu kuningnya, yang jadi ayam baru itu kuningnya, di situ yang keajaibannya di situ. Jangan dibuang, dimakan itu ya. Ya ini secara umum lah, jadi air rata-rata 8 gelas, 6 sampai 8 gelas lah secara umum ya. Terus yang makan apa, ada roti, gandum, nasi, sereal, buah, ya ada yogurt. Nah yogurt itu bagus ya, yogurt itu kan microbiome ya. Microbiome itu nggak ada salahnya kita makan yogurt setiap hari ya. Saya udah bertahun-tahun minum yogurt, kenapa? Kita membantu mikrobiodata. Microbiome kita di usus itu kalau ditimbang ada 2,5 kilo yang membantu pencernaan itu. Jadi itu sehatnya manusia itu dinilai dari gut perut ya, ada gut brain axis ya, gut heart axis, gut kidney axis, ini sumbu perut otak, perut jantung, perut paru, perut ginjal. Kalau perut itu bagus, ini saya kamu semua bagus gitu loh. Jadi artinya apa? Orang yang sembelit aja kan uring-uringan itu. Coba nggak bisa BAB 3 hari. Rasanya nggak fresh, mikir nggak bisa ya Pak Pendeta ya. Turu khotbah pun males kan Pak Pendeta, waduh ini nggak bisa BAB ya. Apapun profesinya kalau nggak bisa BAB pasti pusing kan. Kerja nggak nyaman, karena gut itu penting, sumber situ. Jadi makan, saya sudah bertahun-tahun minum itu microbiome itu. Ya, jadi kita menambah microbiome karena kalau perut kita sehat, ya mudah-mudahan semua sistem itu sehat. Ya, karena pusatnya di perut. Hingga ada istilah you are what you eat. Apa yang kamu makan itu yang menunjukkan kamu secara individu seluruhnya. You are what you eat. Nah, vitamin terakhir juga itu ya. Ya, vitamin D penting ya, karena kalau vitamin D itu kan sebetulnya negara kita ini berkelebihan ya, sinar matahari berkelebihan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu pakai payung, pakai masker ya, tapi lebih mahal
estetikanya ya, daripada vitaminnya ya. Jadi kita kemana-mana pakai payung, udah pakai masker, pakai sunblock, pakai payung, pakai masker lagi kan ya. Nah, jadi hati-hati bisa osteoporosis gitu. Vitamin B juga penting ya, gitu. Vitamin B itu juga dari telur ya, dari daging. Ya, itu bisa anemia, gangguan memori, gangguan otot, gangguan koordinasi ya. Ini penting juga, ini vitamin-vitamin esensial yang diperlukan oleh tubuh. Nah, ini juga suplementasi vitamin D kira-kira. Sekarang zaman dulu vitamin D itu orang nggak terlalu perhatian ya. Setelah COVID itu wah vitamin D itu wah sangat terkenal tuh ya. Kalau kita ke teman-teman, kamu minum berapa? Saya 10.000 bangga, saya 5.000, saya suntik 50.000. Saya cek di laborat, saya wah 100.000 unit bangga. Zaman dulu kita nggak pernah itu ya. Waktu saya soal kedokteran pun ya asal-asal gitu loh. Vitamin D ya penting tapi nggak seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C gitu ya. Tapi nanti di belakang dia lagi ngetop ini gara-gara si COVID itu ya. Tapi nggak usah terlalu banyak karena vitamin A, D, E, K ini kalau terlalu banyak dia malah harmful ya karena hipervitaminosis. Ya ini asal itu, semua itu bisa diperoleh dari makanan yang seperti gambar ini. Kalau kita lengkap, sayurnya lengkap, lauknya lengkap, minum susu karena sumber kalsium, ya, sumber protein, sumber vitamin itu sebetulnya nggak perlu lagi sih. Ya. Nah ini sebagai contoh ini ya, ini Dr. Bob Del Monte. Ya ini sekarang sudah nggak ada. Ternyata saya lihat itu dia lahir 1919. Tapi waktu itu dia memang legendnya Hollywood. Umur 86 itu, dia masih seperti itu kekar itu ya. Jadi not frailty ya. Ini membuat kita semua ya terpacu lah ya kalau lihat gambar ini ya. Dia masih bisa ngangkat 100 kilo. Yang penting paling bawah itu ya, aktif itu ya. Nah itu penting itu ya. Karena dia nggak mau naik BMW. Nanya Kijang tadi itu ya. Ini. Seperti ini ya. Wah, dia masih bisa gandeng yang begitu-begitu ya. Ya kita membayangkan aja. Membayangkan itu juga doa kan ya. Jadi dia masih aktif gitu ya. Jadi masih life-nya masih kehidupannya masih meaningful ya. Nah, ini saya juga pengen seperti itu ya, walaupun saya purnawira tahun 2018 ini saya diwisuda sebagai perwira tinggi, saya diwisuda di akhir militer. Tapi ya puji Tuhan saya masih aktif, saya maupun sudah pensiun sebagai tentara, tapi sebagai dokter saya nggak pernah pensiun ya. Jadi kita di bidang apapun itulah ya, artinya kita never stop supaya kita menjadi healthy aging ya. Successful aging itu dalam arti ya tidak pernah berhenti ya. Mudah-mudahan saya bisa tetap dikaruniai seperti Pak Andreas, Pak Udin tadi ya masih sehat pada usia 70 something, 80 something masih beraktivitas ya, jadi never stop ya. Pak Pendeta juga demikian ya. Oke, jadi ini idaman kita ya, tetap sehat di usia senja ya. Usia senja bisa sampai 100 sekarang kan ya. Nah, ini tip terakhirnya ini ya. Jadi tekanan darah penting ya. Tekanan darah ini penting ya. Minum obat hipertensi itu jangan kadang-kadang ya. Jangan on and off ya. Karena orang sering mengatakan, minum obat setiap hari sakit ginjal. Enggak. Yang membuat sakit ginjal itu hipertensinya. Yang merusak ginjal itu kolesterolnya. Yang merusak ginjal itu diabetesnya, asam uratnya, bukan obatnya. Saya jamin 1000%. Ya. Karena apa? Kalau tekanan darah itu merusak pembuluh darah. Kencing manis merusak pembuluh darah. Kolesterol merusak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah merusak, ya kamu aus, cepat tua. Ya obat kolesterol itu anti-aging loh. Anti-aging karena dia memperpanjang telomer. Tidak hanya merendahkan serangan stroke dan serangan jantung, tapi dia anti-aging. Obat hipertensi juga demikian. Preserve your vascular. Menjaga vaskulermu tetap paten, tetap smooth, tetap mengalir dengan bagus. Obat kolesterol juga demikian. Kalau pasien udah pernah stroke, pernah pasang ring, ya kan sering kan? Itu LDL yang dilihat jangan kolesterol total, LDL yang jahat itu harus di bawah 55. Targetnya lebih rendah. Ya kalau pernah stroke, pernah serangan jantung, apalagi pakai ring kan, karena koroner, itu target LDL-nya di bawah 55. Jadi obatnya jangan pernah stop, obatnya murah, atorvastatin, statin ya.
Zaman dulu kan Lipitor mahal, ya zaman dulu kan kenapa mahal? Karena masih dikuasai Amerika kan. Amerika itu kan secara medis pun juga dia mengacaukan dunia itu. Semua dunia dibuat kolesterol tinggi, McDonald, McD di mana-mana. Terus dia menciptakan obat Lipitor, gak ada lain. Nah, artinya dia begitu, di dunia perang politik juga gitu, dia mengacaukan negara-negara, dia jual senjata. Kesehatan juga demikian dia. Semua pelosok, dulu saya masih ingat, tahun 90 ke Jakarta bangga makan McD pertama kali di Sarina itu. Wah hebat, di Congkok juga demikian katanya, wah Congkok juga ada McD loh. Bangga, orang Congkok juga bangga makan McD. Dibuat kolesterol dunia, mengeluarkan Lipitor. Sekarang nggak perlu Lipitor, atorvastatin aja, generiknya murah meriah, sama. Minum generiknya aja, satu tablet cuma 500. Saya bukan promosi obat tuh ya, saya nggak punya pabrik obat Pak ya. Tapi penting, nggak usah beli yang branded. Percuma branded minum seminggu, itu long life. Seumur hidup minum obat, supaya apa? Tetap hidup dan sehat. Kalau hidup stroke mau, hidup cuci darah mau, percuma. Hidup itu minum itu ya. Karena begini, kalau obat kolesterol itu targetnya masing-masing ya. Secara umum, kalau nggak ada sakit apa-apa di bawah 100 LDL-nya. Kalau usia-usia kita ini ya. Tapi kalau pernah stroke serangan jantung di bawah 55, naikkan obat kolesterol sampai 80 mg nggak apa-apa. Orang-orang takut minum 20, takut nafsu minum 10, ecek-ecek percuma. Tahu ecek-ecek percuma, buang waktu udah minum obat tidak tercapai targetnya, tetap kamu kena serangan nanti. Nah setelah itu kolesterol LDL di bawah 55, jangan pernah stop. Karena dia mempunyai efek beyond lipid lowering effect. Istilah kedokteran pleiotropic effect, jadi manfaatnya itu tidak hanya nurunkan kolesterol, tapi dia bisa mengkikis kolesterol yang sudah melanjur melekat di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahmu tetap kenyal dan elastis. Artinya apa? Ya kamu awet muda. Kolesterol itu ya. Obat hipertensi juga demikian. Minumnya jangan on and off. Apalagi minumnya, saya nggak tekanan darah tinggi kok dok. Lo kok ngerti? Saya nggak sakit kepala. Gitu kan? Parameter orang awam itu sakit kepala. Oh, sakit kepala itu macam-macam. Telat makan aja sakit kepala, kepanasan sakit kepala ya. Belum dibayar ya sakit kepala, kebanyakan duit juga sakit kepala ya, macam-macam sakit kepala itu. Jadi obat hipertensi long life. Targetnya berapa? Targetnya kalau usianya tidak terlalu tua 120 sampai 129 atasnya. Bawahnya 70 sampai 79. Itu harus tercapai targetnya. Banyak orang nggak paham minum obat terus tapi tidak tercapai targetnya. Sama dengan dunia bisnis lah. Ya harus ada capaian targetnya. Setelah tercapai targetnya, masuk kita santai-santai. Nah, maju terus ini kan Pak Direktur ngomong begitu, iya kan? Sudah tercapai, sudah kontraktor bagus, dia harus pertahankan. Sama obat juga begitu, sudah tercapai targetnya, jangan diputus obatnya, jangan dikurangi dosisnya, percuma. Sama obat kolesterol, obat kencing manis, obat hipertensi, jadi itu long life treatment ya. Nah ini kemudian berat badan harus dicek ya. Ideal body weight penting ya. Ada rumusnya kan, BMI itu ya. Indeks massa tubuh, gigi juga penting ya. Gigi ini kan sumber penyakit juga loh. Kalau gigi lubang, karies itu chronic infection, menjadi nggak nyaman tubuhnya, cepat capek, cepat pegel-pegel itu kadang-kadang gigi kita meremehkan gigi. Ya. Gigi penting ya dicek ya. Mata juga demikian, pendengaran ya, pendengaran ini juga harus dicek. Tapi ada lelucon juga. Kalau katanya orang yang pendengaran kurang itu usianya tua Pak. Karena Tuhan panggil beta tidak dengar Pak. Itu kata-katanya ya, guyon-guyon tapi enggak juga, kita harus juga ngecek ya. Telinga kita dicek ya. Terus, nah ini penting nih ya, tes gula darah, kolesterol. Ya mungkin kalau enggak apa-apa ya setahun sekali lah. Ya kalau terlalu sering ya nanti yang enak yang punya laborat nanti ya. Jadi setahun sekali cukup, kalau memang ada dalam pengobatan ya 6 bulan sekali. Enggak usah sering-sering kok, saya jadi dokter juga begitu. Kalau udah pasien bagus, enggak usah kontrol. 6 bulan boleh, bahkan setahun sering tak kasih obat, tak kasih resep, boleh diulang setiap bulan sampai 12 kali. Tahu, yang penting saya kasih pengertian ini, targetnya sekian-sekian, kamu beli obat sendiri, nggak perlu kontrol kecuali kalau kamu ada keluhan. Jadi saya nggak pernah suruh pasien kontrol seminggu sekali, 2 minggu sekali, kecuali paketnya akut ya. Ya apa boleh buat harus 2 minggu sekali, tapi kalau penyakit kronik itu ya paling cepat 3 bulan, 6 bulan saya suruh kontrol. Screening kanker penting ya, CIA, untuk usus, AFP untuk liver, PSA untuk laki-laki prostat ya, CA19-9 untuk pankreas, CA15-9 untuk kanker payudara, itu penting dicek setiap tahun ya. Kemudian ya mamografi penting untuk wanita, kadang-kadang
kita ada sarari namanya, periksa payudara sendiri setiap bulan ya. Periksa dari 4 kuadran diraba tidur telentang, pundaknya punggung diganjel bantal, di extraction kita raba sendiri ya. Payudara 4 kuadrannya dicek karena itu namanya sarari, periksa payudara sendiri ya. Ya suruh suami boleh lah, ini Pak Unggat juga sering periksa kalau itu. Dia jadi dokter sendiri dia di rumah ya. Nah, jantung juga demikian ya, treadmill penting ya, EKG. Kadang-kadang EKG nggak kelihatan karena resting EKG. Nah, kadang-kadang di induce exercise test, stress test di kita treadmill, jalan di treadmill direkam ya. Kalau ada itu ada keluhan baru kita di CT kardiak. Nah, kalau ada kalsium skor tinggi baru di kateterisasi. Kateterisasi gold standarnya karena dia diagnostik juga treatment untuk masang stent dan seterusnya ya. Oke, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Ya, ini slide terakhir, tolong dipisah dari sana. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat sampai di hari tua ya. Ya nanti kita silakan feel free aja ya. Kita sharing-sharing sharing-sharing pengalaman, silakan teman-teman ya. Pak Andreas dulu ini. Paling tidak bagaimana kiat-kiat Bapak sampai usia 84 ini masih tampak bugar dan masih tegap Pak ya. Kiat-kiatnya apa Pak? Ini contoh nyata. Silakan Pak. Ya sebetulnya kiat-kiat yang saya alami ini sebetulnya ya ada kan spesialis. Yang penting ini berkat Tuhan, Pak. Kalau tadi diceritakan soal keturunan, papa saya ini umur 88. Sekarang di antar saudara kami 9, yang laki-laki 4 ini 3 sudah meninggal Pak, tinggal saya sendiri. Tapi yang perempuan 5, tinggal 3. Jadi kalau menurut ini keturunan, ya masih papa saya yang nomor 1. Di antar saudara nggak ada yang di atas 80 meninggalnya. Selain itu saya tiap hari konsumsi suplemen food Pak. Obat sih kurang. Obat ya hanya tertentu yang dokter berikan. Yang vitamin pasti saya makan. Kalau tidak makan vitamin ya memang agak lemas gitu Pak. Makan ya teratur lah. Boleh tahu suplemennya apa Pak tadi? Ya suplemennya seperti Neurobion Pak. Itu tiap hari saya makan. Nah, dulu ada vitamin C, vitamin D, sama ini omega 3. Nah, saya ini ada tremor Pak. Jadi dulu makan Lexotan sama Proponono. Itu dokter yang memberikan. Itu makan lama, tapi barusan ini saya diingatkan Lexotan itu tidak boleh makan terus. Lexotan itu kan anti ansietas, anti cemas. Selain itu yang dokter tadi bilang makanan itu semua makanan saya makan kecuali contoh kan ya. Kecuali pedas Pak. Lombok saya tidak bisa. Tiap hari makan telur 2 biji Pak. Lebih bisa. Yang 2 pasti Pak. Sama apel 1. Coba jadi Bapak minum Neurobion kan B1 B12 tadi kan ada kan mikronutrien itu penting untuk memori, untuk otot ya. Suplemen, serat ya kan, omega 3 termasuk telur itu kan. Ya, itu bagus.
Contoh kan ya. Tadi saudara Bapak tidak ada yang lebih dari 80. Umur ada, tapi meninggalnya enggak. Banyak yang sudah meninggal di bawah 80. Ya, sekarang yang masih ada Bapak dan berapa saudara lagi? Tiga. Tiga, dengan Bapak tinggal 3 orang. Ya, enggak, sekarang ada kakak saya sudah hampir 90. Wah, itu sudah melampaui ayahnya kan? Ya. Ayah 88, dari kakaknya kakaknya Pak Andreas 90, Pak Andreas 84, saudara lain lagi? Ya, di bawah saya. 80 juga. Ya, 80, Ya, 70 lebih. yang meninggal itu apa? Kenapa? Lifestyle-nya kenapa? Mungkin dia nggak suka olahraga, merokok, atau kegendutan. Biasa-biasa aja ya. Prostat lebih. Oh, prostat ya. Laki-laki prostat ya. Oke, ya prostat itu memang kalau laki-laki kan ancamannya prostat, kalau wanita payudara sama serviks kan itu harus dicek gitu, ya. Saya prostat sudah diangkat. Empedu sudah diangkat. Lainnya enggak apa-apa. Pak Andreas kolesterol aman ya, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes ya. Ya, adalah sedikit, tapi tensi saya barusan Pak Alek tanya saya berapa. Saya tiap kali ke dokter di tensi pasti di atasnya 150 Oke. atau 55 160. Ya. Dokter bilang, saya bilang tuh sekarang menurut data Amerika kan seumur saya ini kan tidak tinggi Pak itu. Saya pernah dikasih obat ini apa tekanan darah tinggi. Saya drop Pak, saya jatuh sampai. Ya. Terus saya stop sudah. Ya, gini, memang dokter yang bijaksana akan selalu menanyakan tekanan darah di rumahnya berapa. Itu home blood pressure monitor itu lebih penting. Pasien sering kalau datang ke dokter itu kan cemas, ini namanya white coat hypertension, dia tinggi. Tetapi kalau alatnya sama, sekarang kan pakai alat digital itu, nggak pakai yang ngencot-ngencot zaman dulu, pakai digital. Di rumah normal, saya tidak akan treat pasien itu karena dia home blood pressure yang normal. Itu yang kita percaya. Contohnya beliau, kasih obat hipotensi, nggak boleh, hipotensi lebih berbahaya. Aliran darah ke otak kurang, kita cepat pikun, demensia. Ya. Jadi saya setuju, untuk 80 lebih itu 150 masih dianggap oke. Asal tidak lebih dari 160. Apalagi kalau di rumah normal Pak, itu namanya home blood pressure. Jadi monitor tekanan darah sendiri di rumah itu lebih akurat daripada tekanan darah di klinik kalau ketemu dokter ya. Baik Pak, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Andreas ya. Mungkin ada teman-teman lain silakan yang menambahkan, sharing, bertanya sesuatu. Oke, mungkin sekarang sudah kita masuk sesi tanya jawab maupun sharing. Nah, untuk mengawali mungkin saya ada titipan pertanyaan. Saya mungkin bertanya dulu ya, Pak Dokter ya. Ada 3 pertanyaan ini, Pak. Yang pertama, misalkan nih Pak, asupan proteinnya kita ini kurang. Apakah bisa di cover dari namanya whey protein, Pak? Kan sekarang banyak ya. Itu namanya apa? Tambahan minuman kayak misalkan kita bodybuilder atau apa kan biasa kita minum whey protein untuk nambah proteinnya untuk otot ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana pendapat dokter terhadap orang-orang tua yang vegetarian Pak? Ini dialami sama papa mama saya sendiri. Karena papa mama sendiri sudah kalau papa sudah di atas 20 tahun vegetarian. Mama barusan mungkin 7 tahunan. Mereka tidak makan daging sama sekali. Kemudian asupan proteinnya juga ya mungkin mereka dapat dari kedelai dan sebagainya. Tapi ya itu kalau sudah tes darah trigliseridnya pasti tinggi karena asupan banyak kedelainya itu. Nah, menurut dokter bagaimana mensiasati efek protein supaya mereka tetap cukup proteinnya. Kemudian yang ketiga dokter, bagaimana menurut dokter ada pendapat yang mengatakan untuk penderita diabetes itu justru harus makan minimal 10 butir telur per harinya. Ini ada titipan pertanyaan gitu. Mungkin itu dulu dokter. Terima kasih. Habis ini gantian ya, nanti yang bertanya ya. Ya. Thank you. Baik. Tentang whey protein ya.
ya itu memang banyak dijual di klub-klub kebugaran kan ya. Ya boleh juga, tetapi menurut saya yang ada lebih murah kenapa kita beli mahal-mahal gitu. Makan telur aja cukup kan. Contoh Adi Rai itu makan telur sehari 40 itu. Iya kan? Karena memang protein itu penting untuk membentuk massa otot yang dilatih, terutama untuk bodybuilder. Ya menurut saya boleh-boleh saja, tapi saya nggak terlalu nganut whey protein kan dari nabati kan, protein nabati kan itu. Kalau nggak salah dari kedelai ya, nggak salah ya, whey protein itu. Ya, jadi it's okay, tapi menurut saya kalau ada yang natural, kenapa beli yang mahal gitu? Mau telur aja boleh, kok makan daging aja boleh. Ya. Tahu saya kalau bodybuilder itu malah dia pakai chicken breast, dada ayam itu di blender, dikasih nanas, agak enak diminum sama dia. Itu kan sumber protein. Ya. Yang pertama, yang kedua, papa mamanya vegetarian ya. Saya rasa vegetarian pun pasti mendapat asupan protein karena protein yang non nabati. Kan boleh tahu, tempe, telur boleh kan ya vegetarian. Artinya cukup itu. Itu. Kan enggak mungkin makan sayur saja, pasti dia protein non nabati, non hewani. Tahu, tempe, hanya nanti takutnya tadi mamanya trigliserid tinggi. Setinggi berapa? Ratusan? Saya kalau di atas 400 saya baru treat, kalau di bawah 300 saya enggak treat. Jangan dikit-dikit trigliserid cuma 200 aja diobatin, ngapain? Yang penting kolesterol LDL. Kalau LDL itu di bawah 100, bagus. Kalau orang muda, diobati kolesterol bila 190 lebih, kalau masih muda ya, LDL. 190 patokannya. Ya, tapi seumur kita 60 ya, walaupun nggak ada apa-apa ya, sebaiknya di bawah 100. Tapi kalau pernah stroke, pernah serangan jantung, di bawah 55. Trigliserid saya kasih obat kalau di atas 400. Dia bahaya kalau di atas 800 dia menjadi pankreatitis. Bukan ke jantung tapi ke pankreas, pankreatitis. Memang dia lebih dietkan dengan diet yang high karbo. Suka manis, makan nasi, makan mie, makan roti itu memang bisa trigliseridnya tinggi ya. Kemudian tentang telur, orang diabetes dikasih telur 10 ya. Ya telur 10 berarti itu proteinnya 70 gram kira-kira. Ya kalau dia beratnya sesuai itu dan dia tidak mengasup dari sumber protein lain, is okay, nggak apa-apa. Tetapi untuk diabetesnya sendiri, relatednya enggak sih. Yang penting kalau diabetes itu kan diatur asupan total kalorinya. Kira-kira sekitar, memang diabetes itu tidak harus dibedakan, diabetes yang underweight, yang kurus malah harus tinggi kalori. Nggak sama loh. Diabetes yang kurus, dia malah harus makan lebih banyak daripada orang yang seusia dia tapi tidak kurus. Jadi diet itu bukan arti, kan orang awam ngomong diet itu kan ngurangi makan, enggak. Diet itu malah justru bisa makan lebih bagi orang yang underweight. Supaya dia normal weight, dia harus tinggi kalorinya. Kalau yang obesity atau overweight, dia ngurangi kalorinya. Jadi diet itu bukan melulu mengurangi makan, tapi mengatur makanannya sesuai dengan berat badannya dan sesuai dengan background penyakitnya. Jadi pertanyaan itu, ya kalau dia memang satu-satunya sumber proteinnya dari telur, ya enggak apa-apa. Asal jangan berlebihan juga. Ya. Berlebihan karena gini, diabetes itu cenderung hyperfiltration. Kan kalau kita periksa di laboratorium kan pernah kita lihat kreatinin ya. Kreatinin kemudian di samping kan ada ELFG ya. Estimated laju filtrasi glomerulus atau EGFR, estimasi glomerular filtration rate. Kalau orang awam tahu, wah kok saya kok kurang di bawah 60 gitu kan. Senangnya di atas 90 ya. Untuk diabetes hati-hati, diabetes yang awal-awal kreatininnya malah cenderung rendah, katakan 0,4. Tapi EGFR-nya di atas 100, itu hyperfiltration namanya, nggak bagus. Kemudian ginjalnya mulai bocor, proteinnya ada protein di kencingnya. Ya, mikroalbumin itu namanya early sign of kidney disease due to diabetes. Jadi harus hati-hati ya. Jadi memang kalau itu ditambah lagi tinggi protein, hyperfiltration, kerja
kerja ginjalnya berat, nanti bagian terkecil dari ginjal itu glomerulus, yang seperti kumparan itu tekanannya meningkat. Makin bocor, lama-lama decline. Ya kira-kira gitu Pak ya, 3 pertanyaan ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya silakan. Bapak yang di samping pilar. Terima kasih. Jadi tadi disebutkan penderita yang telah mengalami serangan jantung ataupun stroke, LDL sebaiknya di bawah 55. Tapi pengalaman kakak saya, pasang ring memang, LDL di bawah 70 aja sudah lemes, tidak karu-karuan. Jadi seperti kita ketahui juga kolesterol ini juga salah satu bahan untuk membuat keterangan hormon testosteron. Tapi kalau terlalu rendah kolesterolnya bakal lemes semua. Gimana dengan pendapat ini? Kemudian yang kedua, di forum ini juga beberapa waktu yang lalu juga keterangan dari narasumber yang dokter juga, dia bilang kalau misalnya bangun pagi tensi normal, obat tekanan darah tinggi jangan diminum. Itu saya tidak sependapat, karena seperti ketahui tekanan darah kan bervariasi. Justru paling rendah itu pagi hari, justru sore hari akan meningkat. Jadi kalau misalnya punya hipertensi, obat tidak rutin minum, maka itu saya tidak setuju. Cuma waktu itu saya belum sempat utarakan. Cuma yang saya ingin tanyakan, kalau tadi malnutrisi lebih bahaya daripada obesitas, apakah hipotensi lebih bahaya daripada hipertensi? Masih. Baik. Sejawat juga kelihatan ya. Oke. Dinas di mana? Dokter umum dari UNER. Oke. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang target ya. Ya memang itu target itu kan suatu panduan. Kalau dulu memang di bawah 70. Tapi yang terbaru American Society itu dari memang di bawah 55. Tapi memang itu individual ya. Saya pengalaman saya baru 2 minggu lalu, pasien itu minum rosuvastatin. Dia nggak nyaman, lemes katanya. Ya, lemes dan dia ototnya sakit. Saya bilang biasanya kalau statin itu efek sampingnya adalah rhabdomyolysis, pecah sel-selnya. Harus dibuktikan bahwa SGOT-nya tinggi, sama CPK-nya tinggi. Saya cek ternyata enggak. Tapi itu simptom yang dirasakan subjektif kan. Ya sudah saya bilang stop dulu obatnya. Nanti kita recheck 1 bulan. Kalau enggak apa-apa ya enggak usah minum obat. Ternyata naik, LDL di atas 200, LP small e, yang dense, LDL yang sangat lipophilic itu, yang atherogenik itu tinggi. Akhirnya saya ganti pakai yang atorvastatin. Tapi atorvastatin, it's okay, dia nyaman-nyaman aja. Jadi memang ada efek individualize ya. Individualize pada pasien kadang-kadang, ya aku kok nggak nyaman ya minum rosuvastatin, apalagi kalau terlalu rendah. Ya mungkin diganti dengan statin lain, ya, atau kita mencari faktor-faktor yang lain gitu. Apakah iya sih karena LDL very low dia membuat tidak nyaman, ya kita harus cek yang lain. Kan kita kalau ilmu kedokteran kan kita harus mencari kemungkinan lain. Tadi kalau memang kemungkinan lain tidak ketemu, kita yakin karena dengan statin itu very low nggak nyaman, ya selama dia di bawah 70 menurut saya sih masih oke lah. Yang penting, sama tolong dicek LP small e-nya juga. LP small e itu kan very dense, lipophilic yang sangat atherogenik. Kira-kira gitu dok. Kemudian pertanyaan kedua, blood pressure tadi ya. Saya nggak setuju dengan dokter itu ya, bahwa tekanan darah kalau normal nggak usah diminum. Loh, justru tekanan darah ini penyakit metabolik, nggak sama dengan penyakit infeksi. Kamu batuk pilek minum obat 3 hari sembuh ya stop. 2 hari minum 3 hari stop. Tapi metabolic disease ini bukan sembuh tapi control, terkendali kan dengan obat itu. Karena darah pagi normal, ya puji Tuhan normal. Teruskan obatnya. Jangan on off, nanti on off kan variabelnya tinggi. Bab tekanan darah terkendali itu tidak hanya target tercapai tapi mencegah bagaimana tidak intervariabilitasnya tidak tinggi.
Ya kalau bidang ekonomi, dolar itu jangan 20.000, 11.000. Kacau ekonomi, bisa stroke usahanya. Orang juga begitu, naik turun enggak boleh. Yang penting landai di bawah 140 terus. Dan obat tetap diminum. Dan biasanya kalau tinggi justru pagi, Dok. Kita kenal morning surge. Maka itu event, CV event, stroke, serangan jantung, sering in the early morning. Maka kita sering beritahu pasien minumnya in the bedtime, saat tidur malam supaya mencegah morning surge. Dan obat itu kalau perlu satu macam, ya satu macam, kalau perlu dua macam jangan dipisah. Jangan pagi satu, siang satu, malam satu. Itu sekarang single pill combination kan. Free combination, perlu dua macam obat pun minum bareng. Bahkan single pill combination kan, branded, amlodipin, campur valsartan dari merek branded tertentu yang mahal tentunya. Tapi kalau pasien nggak mau mahal-mahal, kasih generik aja. Kasih amlodipin, valsartan, minumnya bareng malam hari supaya mencegah morning surge. Dan itu jangan pernah berhenti supaya tidak intervariabilitas, tidak up and down. Kalau tidak up and down itu namanya belum terkendali juga, Dok. Kira-kira begitu jawaban saya. Bahaya mana hipotensi sama hipertensi? Untuk orang tua lebih baik sedikit hipertensi. Ya contohnya pada elderly 84, 90 itu 150-160 oke. Jangan tulu nanti blood pressure, termasuk cerebral blood pressure-nya kurang, orang bisa stroke kan. Kalau hipotensi gliang-gliang DC bisa jatuh fracture. Fracture orang tua, yaitu termasuk menurut ilmu kedokteran geriatri, geriatric giant termasuk fracture, fall. Jangan pernah jatuh orang tua itu. Jangan pernah jatuh. Dulu saya waktu kecil, nenek saya bilang agak kejawa-jawaan, nek bocah tiba dadi awak, wong tuwek tiba dadi luwak. Saya waktu kecil itu nggak paham, setelah saya jadi dokter, setelah diajari ilmu kedokteran geriatri, iya jangan pernah jatuh pada orang tua. Fall, fracture, bedridden, pneumonia, macam-macam, ortostatik, emergency. Ya tekanan darah kalau very elderly, katakanlah tadi umurnya di atas 80, 90 ya 150 masih oke lah. Tapi kalau sudah di atas 160 ya janganlah. Ya tapi jangan terlalu rendah. Memang kalau untuk generally kan target kita 120 sampai 129 sistolik, diastolik 70 sampai 79 generally. Tapi kalau elderly 130 sampai 139, sistolik, diastolik 80 sampai 89. Itu penting, dan yang penting jangan variabilitasnya jangan sampai invariabel gitu. Kira-kira gitu, Dok. Ya standar itu kan tergantung dari trial terbaru kan. Ya, jadi memang standar itu kan, guideline itu kan selalu berubah-ubah. Depend on the research, the latest research. Terakhir seperti apa. Jadi ya kalau zaman dulu sih orang tua nggak apa-apa 160 gitu kan. Sekarang juga enggak, tetap kalau bisa 140. Iya. Apa yang di bawah 100? Gula darah. Oh iya, gula darah secara umum sih target kalau menurut ini guideline ya untuk diabetes yang sudah di treatment itu target gula darah puasa antara 70 120, ya kan? Gula darah 2 jam setelah makan 90 sampai 180. A1C HP1C di bawah 7, itu targetnya seperti itu kan ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, makasih, Dok. Ada yang lain lagi? Pak Lipian. Dok, itu kan tadi ada dikatakan bahwa untuk makan telur 10 biji kan enggak apa-apa. Ya. Terus saya ini pernah ikut diet. Ya, saya satu hari itu makan sampai 20 butir telur. Tetapi saya enggak makan karbo sama sekali. Enggak makan karbo sama sekali, jadi proteinnya tadi saya dapatkan dari kuning telur dengan putih telur, vitaminnya juga dari sana. Nah, untuk menambah kalori, sebenarnya 20 butir telur itu kan kira-kira kalau saya kan 1.500 sampai 2.000 kalori, nggak cukup. Saya tambahin itu misalkan ikan, kemudian ayam, tetapi nggak boleh pakai bumbu. Pakai bumbu, jadi cuman garam Himalaya.
Nah, itu saya punya diabetes pada waktu itu HB1AC-nya itu 7,8. Setelah saya mengikuti diet seperti itu selama kurang lebih 3,5 bulan, itu HB1AC saya langsung turun menjadi 5,7, sudah normal ya. Terus kemudian berat badan saya turun hampir 14 kilo. Tapi saya tidak merasakan lemes atau merasakan geliyeng, enggak. Ya. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah saya pernah ngecek kolesterol kita. Kan seringkali kan orang ngomong kalau makan telur terlalu banyak, jangan dimakan kuningnya. Padahal tadi kan dokter mengatakan kuning itu kan yang sangat penting nutrisinya. Lah, waktu saya cek, saya pernah kolesterol saya itu sampai 300 total ya. Wah saya enggak memperhatikan itu. Saya cuman totalnya yang 300. Tetapi karena saya enggak makan karbo, saya enggak merasakan gejala sininya kaku dan lain sebagainya. Nah kalau dulu 220, 230, wis kaku sini. Terus kemudian setelah ada kejadian juga di anggota gereja kita, dia juga mengikuti diet seperti itu, ya. Kolesterolnya sampai 500, sehingga akhirnya ada sedikit stroke, ya. Terus akhirnya tidak tertolong. Nah, saya katakan gini, pada waktu kalau yang saya ngikut diet ini dikatakan gini, diizinkan kolesterol itu sampai maksimal 300. Kalau lebih dari 300 itu harus dimakani obat kolesterol. Nah, setelah hampir 1 bulan lebih, kolesterol saya langsung turun normal. Nah, korelasi antara karbohidrat dengan kolesterol itu apa, Dok? Karena seringkali dikatakan gini, kalau kolesterol itu memang dibutuhkan tubuh, ya, termasuk asam urat juga diperlukan tubuh. Tetapi ada batasan-batasan tertentu. Nah, kalau itu telur dicampur dengan karbohidrat, itu ya, kolesterolnya tadi akan keluar gejala-gejala tadi itu. Bisa stroke, bisa pansui dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira korelasi antara karbohidrat dengan kolesterol itu di mananya, Dok? Oke, jadi ini kalau nggak salah dulu terkenal keto diet itu kan. Keto diet bahwa kita tidak mengasup karbohidrat. Tapi menurut ilmu kedokteran, menurut ilmu gizi yang secara general yang seperti saya paparkan tadi, yaitu tidak bisa diterima. Karena kan karbohidrat itu penting. Antara 45 sampai 60%, lemak 20-30, ya, protein 30. Jadi menurut saya itu penting. Karena diet keto, protein itu bukan sumber energi yang baik untuk energi gitu loh. Kalau kita mau lari, mau maraton, nggak makan telur, makan daging, justru minum gula. Sederhana yang langsung bisa meledak sebagai langsung kalau bensin gitu lah, langsung bensinnya gitu. Seperti itu ya. Pernah teman saya, dokter juga, dia diet keto, dia main tenis, jago tenis, tumbang dia. Lemes karena dia kan walaupun bisa dihitung kebutuhan, tadi Pak Libian mengatakan kebutuhan saya 1.500 kalori. Mungkin bisa dari telur, tapi itu bukan sumber energi yang siap pakai. Dia bisa meledak. Dan satu, ya memang telur bagus, tapi not too much juga kan. Kalau 1, 2, 3 butir masih oke, tapi kalau 2 butir sehari sama kuningnya 20 kan, itu kan sangat tinggi. Karena setahu saya yang bodybuilder pun yang pakai sampai 40 telur itu dia ambil putihnya saja, proteinnya saja. Tidak kuningnya, walaupun kuningnya bagus, tapi dalam arti tadi Pak Andreas 2, ya. Saya pun 1, maksimal ya mungkin 3 kali ya. Tapi kalau sampai 20 sehari dan itu jangka waktu lama, ya kolesterolnya tinggi, ya kan? Kolesterol tinggi kenapa kok kurus? Karena itu bukan sumber kalori yang bagus untuk diaptik, sehingga walaupun kalorinya 1.500, itu tidak bisa meledak energinya gitu. Jadi gini, itu memang karbohidrat itu adalah sumber energi untuk kita punya aktivitas. Iya, harus pakai. Kalau kita ini kelebihan karbohidrat itu akan diubah oleh tubuh menjadi gula. Nah, dari gula itu akan menjadikan kita ini menjadi gemuk. Karena gula itu disimpan di darah. Ya. Nah,
teorinya ini terjadi, mereka mendasarkan pada zaman purba. Di mana zaman purba itu mereka tidak mengenal yang namanya karbohidrat. Mereka yang mengenalnya itu adalah protein hewani kebanyakan. Ya, apakah berburu binatang atau berburu ikan di laut dan lain sebagainya. Tapi tidak ada sumber karbohidratnya. Nah, memang tubuh kita ini secara umum itu selalu bergantung, sumber energinya itu bergantung dari karbohidrat. Tetapi kita mau mengubah dari sumber energi dari karbo menjadi protein. Nah, itu yang menyebabkan saya bisa turun dan sampai sekarang normal. Nah, itu pertanyaan yang kedua, kenapa saya ini mau diet itu? Karena kalau tadi dikatakan obat untuk darah tinggi, obat kolesterol itu diminum terus tidak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah obat diabetes itu boleh terus diminum? Karena gini, kalau saya datang ke dokter, itu profesor dokternya. Setiap kali kalau saya datang ke sana, 3 bulan sekali kan, itu tes darahnya, oh bagus, bagus. Padahal HB1AC saya itu naik terus. Lalu obat saya itu naik terus. Dulunya cuma 1 hari makan 1, sekarang jadi 1 hari 2, sampai yang terakhir 3. Nah, saya lihat di Google, itu kalau metformin itu kita ini kan tidak boleh melebihi 2000. Kalau melebihi dari 2000 itu nanti bisa jadi insulin, nyuntik. Nah, jadi kombinasi tiga obat yang saya minum, itu masih 1.500. Jadi 500, 500, 500, walaupun mereknya ganti-ganti ya. Itu 1.500. Nah, karena saya takut minum obat tadi yang selalu punya bayangan kalau terlalu banyak minum obat, ginjalnya nanti yang kena. Nah, ini apakah betul kalau obat diabetes itu boleh dimakan? Karena kadang-kadang gini, kalau saya ini makannya normal, enggak makan besar gitu ya. Saya sekarang makan karbo, tapi sedikit sekali karbonya. Lebih banyak ke arah proteinnya. Kalau saya makan agak banyak, itu teorinya mengatakan gini, saya kalau makan banyak, pada waktu 2 jam saya tes, itu tidak boleh melebihi 180. Ya, kemudian kalau 4 jam, dia balik kembali seperti semula, itu tidak apa-apa, artinya pankreasnya kita ini berjalan. Tapi kadang-kadang kan tadi dikatakan bahwa gula darah atau segala sesuatunya kan tidak boleh up and down, up and down. Kalau saya minum obat, dulu saya minum obat itu selalu stabil, paling banyak 140 balik lagi, 140 balik, walaupun makannya banyak. Nah ini ya apa? Apakah perlu saya makan obat? Oke, saya paham itu. Ya, jadi begini, semua penyakit pasti pengobatan ada 2 hal. Drug and non-drug treatment. Pengobatan tanpa obat itu harus level paling atas. Ya, lifestyle. Kalau kamu sudah olahraga bagus, rajin, berat badan terkendali, tidak merokok, itu namanya, itu juga pengobatan tetapi tanpa obat. Non-drug treatment, lifestyle. Kalau itu belum tercapai, ya baru drug treatment. Ya itu diabetes sekarang, yang terbaru guideline ada 2 di dunia ini yang dianjurkan sebagai first line treatment. Metformin, SGLT2 inhibitor. Golongannya empagliflozin sama dapagliflozin. Karena 2 obat ini adalah yang non-insulinotropik, tidak merangsang pankreas. Metformin the best selama ginjalmu oke. Karena dia dipercaya sebagai anti-aging. Dia sekarang dipakai anti-aging. Termasuk senolytic treatment, anti-aging metformin. Dia bagus untuk orang gemuk, walaupun dia pre-diabetes, kasih metformin, dia bisa membuat otot kita lebih massa, lebih cepat dengan sedikit olahraga. Yang kedua, SGLT2 inhibitor, selama ginjal lebih bagus. Ginjal bagus, metformin bisa sampai 3 gram. Gak apa-apa, ya. Tadi pertanyaannya, ya harus diminum terus. Ya tapi kalau bisa, katakanlah, tadinya malas olahraga, sekarang olahraganya bagus. Makannya sesuai ahli gizi dihitung bagus. Ya mungkin kebutuhan obat bisa dikurangin. Bahkan suatu ketika mungkin bisa tanpa obat. Namanya itu non-drug treatment. Yang penting target tetap tercapai. Hipertensi juga demikian, memang konsepnya long life treatment. Tetapi kita evaluasi dari waktu ke waktu, setelah 6 bulan kita evaluasi, oh kok bagus.
Tadi gendut sudah bisa bagus, rajin olahraga, ngurangi garam, tidak minum alkohol, tidak merokok. Oh bagus, cenderung rendah, kita kurangi obatnya. Oh bagus, kita kurangi lagi. Sampai mungkin suatu ketika tanpa obat. Tapi dia tetap obat non-drug treatment dan lifestyle-nya. Semua penyakit begitu konsepnya. Tetapi kalau lifestyle sudah bagus, tidak bisa, ya drug harus. Drug dipilihkan masing-masing orang nggak sama. Mungkin si A obatnya 5 macam, si B cukup 1 macam, 3 macam, bahkan 0 macam kalau memang dia bagus lifestyle-nya. Kira-kira begitu Pak Albian. Masih ada waktu kira-kira? Sampai besok pagi? Selamat malam dok. Oh iya ya. Mau tanya ya dok ya. Ya. Saya dari kecil itu minum susu dok. Sampai sekarang. Pantas kelihatan masih cantik. Jadi, dok. Tapi baru-baru ini saya dapat artikel kesehatan. Katanya manusia kok minum susunya sapi gitu dok. Iya. Susu sapi untuk anak sapi, kan gitu kan? Itu, Susu manusia nggak mungkin diberikan kepada sapi, gitu kan ya? Ya itu kan, ya ada benernya juga sih. Maka itu kan yang bagus untuk bayi adalah susu ibunya kan? Iya. Maka itu pemerintah menganjurkan paling tidak sampai 2 tahun minum susu ASI. Karena di ASI itu kan ada imunitas dari ibu yang diberikan secara pasif pada bayi, ya, kalsiumnya, imunnya, ya. Iya, dok. Tapi kalau ada ibu yang kurang beruntung kan kadang-kadang nggak keluar susunya, diganti susu kaleng ya. Mula, ya. Ya, tadi pertanyaan kenapa Bu? Pertanyaan saya itu, saya kan dari kecil Minum susu. sampai sekarang. Sama saya juga dari kecil sampai sekarang. Puji Tuhan masih sehat kan, kita sama-sama sehat kan? Iya, dok. Terus apa worry-nya? Kenapa? Worry-nya di mana? Pertanyaan apa? Maksudnya kok saya dapat WA itu katanya manusia kok minum susunya sapi gitu loh. Ya tanya, yang WA itu siapa? Jangan-jangan sapi yang WA itu. Ya kita gini loh, sekarang zaman modern, gadget di mana-mana, ya, medsos di mana-mana. Tidak semua sumber berita itu akurat dan benar. Apalagi kalau nggak ada sumbernya dari WhatsApp. Semua bisa ngirim WhatsApp. Semua bisa menimbulkan situasi macam-macam. Jangan percaya. Ya. Saya juga pengen minum susu ibu saya, tapi ibu saya sudah nggak ada. Istri saya sudah menopause, nggak keluar susunya. Saya terpaksa minum susu. Iya, keracunan nanti. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya dok, apakah kita ini seusia ini tetap boleh minum susu? Sangat boleh. Kalsium tadi kan itu. Yogurt, susu, sumber kalsium. Saya minum Ensure dok. Ya boleh. Kalau saya minum susu sapi, kalau bisa murni, kalau enggak ya susu sapi yang kemasan itu. Kalau Ensure itu kan susu formula ya, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau enggak diminum nanti pabrik Ensure-nya tutup ya kasihan juga dia, ya kan? Jadi kita seusia ini tetap boleh minum susu ya? Boleh, karena susu itu kan sumber kalsium, sumber protein, ada mineralnya. Enggak apa-apa Bu, Oke, teruskan aja ya. Oke, thank you dok. Sekarang usia berapa Bu? 72. Wah kelihatan 52 kok, gara-gara susunya itu. Makasih dok. Ya mungkin sudah diberita sama Pak Pendeta, nggak boleh malam-malam itu. Ya. Dok, saya mau tanya dok, Oh ada lagi, boleh Pak Pendeta ya. sekali ya. Kalau kreatin lebih dari 0,0 sekian, misalnya 0,06, terus yang apa tadi EF, ya itu 60. Itu menurut dokter gimana? Ya. Jadi secara umum kreatinin itu bisa dikonversi menjadi estimasi laju filtrasi glomerulus. Kemampuan ginjal, kedua ginjal menfiltrasi, kalau 60 berarti 60 cc per menit. Ya. Selama ginjal tidak ada apa-apa, di atas 60 masih dianggap normal. Kalau di situ kan ditulis, wah di atas 90 normal, 60, 89 sudah derajat 2. Yaitu secara umumnya seperti itu, tapi kita dokter tidak melihat itu. Di atas 60 masih dianggap normal bila tidak ada kelainan lain, misalnya ginjalnya tidak ada kiste, tidak ada batu, kemudian di urinnya tidak ada kebocoran protein, terutama protein Pak. Protein itu bisa dicek, protein urea di kencing, atau yang lebih peka lagi mikroalbumin urea,
atau ACR, albumin to creatinine ratio, yang kalau di lab-lab itu kan kalau di atas 30, di bawah 300 itu mikro. Kalau di atas 300 itu makro, itu penting juga. Selama itu aman, tidak ada mikroalbuminuria, di atas 60 masih dianggap normal, Pak. Dan itu sesuai dengan usia juga. Katakanlah kreatinin kita sama-sama 0,7. Yang satu usianya 90. Pasti IGFR-nya ya 50 something. Kalau usianya masih 18, dengan kreatin 0,7, IGFR masih di atas 90. Jadi itu age dependent juga. Tapi secara general, di atas 60 selama ginjalnya tidak ada kebocoran, protein dalam hal ini normal, Pak. Apa AF apa? Ya itu kan estimasi laju filtrasi glomerulus. Itu dia di atas 60 atau lebih. Ya kita lihat, katakanlah usianya sudah sangat tua, 90. Kreatin sama 0,7, mungkin dia 56. Tapi dia sehat, tidak hipertensi, tidak anemi, ginjalnya aman, ya nggak usah khawatir. Jadi seperti saya tulisan di depan, kita melihat itu tidak hanya melihat laborat, itu cuma membantu kita mengevaluasi berdasarkan klinis pasiennya. Jadi itu kira-kira normal, Pak, ya. Baik, saya rasa cukup Pak Pendeta ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan saya bertatap muka. Terima kasih, semoga kita semua dalam lindungannya, dalam Tuhan Maha Esa supaya tetap sehat menuju successful aging. Terima kasih, selamat malam. Sekali lagi kita memberikan aplaus buat Dr. Joko Wibisono. Pak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari rekan-rekan Filemon atas kedatangan Bapak yang sudah menyampaikan seminar malam hari ini. Bukan seminar, Pak, ya? Sharing. Dan juga terima kasih kepada Ibu Weni Gunawan yang sudah menyampaikan 2 lagu, juga dengan timnya sudah pulang nih, Pak. Terima kasih, Bu, ya. Besok datang lagi, Bu, ya. Nyanyinya yang panjang lagi, Bu. Malam ini saya akan mengumumkan untuk acara bulan Juni yang jatuh pada tanggal 19 Juni dengan tema yang bagus, yaitu apa yang membuat hidup jadi kaya. Uang, harta. Nah, kalau mau tahu datang bulan depan ya. Pembicaranya yaitu Pendeta Andreas Halim. Oke, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri persekutuan malam ini. Kita minta Pak Alex untuk membawa doa penutup dan doa berkat sekalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena Engkau sudah memimpin persekutuan pada malam ini. Engkau juga sudah memakai hamba-Mu Dr. Joko Wibisono yang menyampaikan ceramah supaya kami lebih memperhatikan kesehatan kami. Meskipun kami memiliki problem kesehatan yang variatif, satu sama lain tidak sama, namun prinsipnya adalah sama. Biarlah kami boleh memperhatikan pola hidup kami, pola hidup sehat, sesuai yang sudah diceramahkan, biarlah kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Berkati Dr. Joko dan juga setiap saudara kami yang sudah hadir, biarlah kehidupan kami senantiasa dituntun dan dipimpin, bahkan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu, serta pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan yang sudah hadir.